Bab 2891 melawan tubuh Kaisar Setan Surgawi. Saatnya untuk datang. Ye Chen mencibir, acuh tak acuh, masih duduk bersila untuk menyembuhkan lukanya, dan tidak berniat untuk melarikan diri si Tiandao. Jika dia tahu bahwa ini akan menarik iblis tingkat Kaisar, dia akan melakukannya sejak lama, tanpa dukungan pilar sihir, iblis tingkat Kaisar masih jauh dari cukup untuk dilihat. Tubuh Dharma dan Dewa memiliki hati dan pikiran yang sama, dan juga tidak pernah terdengar di permukaan. Tunggu saja iblis tingkat Kaisar muncul. Sebagai tubuh Dharma, dia masih bisa bertarung dengannya. Dalam kegelapan, bayangan hitam terwujud, terdistorsi, seperti hantu, tidak menentu, mungkin masih menyelidik, menatap Ye Chen dengan mata merah. Dia benar-benar iblis langit tingkat Kaisar, atau dengan kata lain, hampir tidak disebut iblis langit tingkat dewa, karena itu bukan Kaisar yang lengkap, hanya tubuh Kaisar, dan tidak ada roh primordial. Ye Chen menebak bahwa itu mungkin adalah Kaisar Iblis Surgawi yang tersisa dari zaman kuno tubuh, setelah bertahun-tahun mengalami presipitasi dan kondensasi tanpa henti, membiarkan pikiran dan bersembunyi di lubang hitam. Arti kecil, tubuh Dharma menguap, tetapi masih pura-pura tidak menyadarinya. Belum lagi tubuh Kaisar yang melahirkan kebijaksanaan, bahkan Kaisar yang sebenarnya tidak cukup untuk dilihat. Setan ditekan oleh semua iblis surgawi, apalagi tanpa dukungan pilar Optimus. Memang, ini bukan apa-apa. Ye Chen tenang, dan tubuh Dharma bahkan lebih tenang. Untuk waktu yang lama, saya belum pernah melihat iblis surgawi tingkat Kaisar bergerak, dan badan jihad yang menunggu ingin mengambil inisiatif untuk menyerang, tetapi sayangnya, dia juga masuk negara yang lemah. Sejenak, lubang hitam itu terasa sedikit angin dingin. Melihat lebih dekat, dalam kegelapan ke segala arah, selain mata merah iblis surgawi tingkat Kaisar, ada lebih banyak murid. Saya tidak tahu berapa banyak iblis surgawi dan iblis jahat yang telah berkumpul. Mereka pasti telah dipanggil oleh iblis surgawi tingkat Kaisar dan mengepung. Ups, pada titik ini, Chaos Fire dan Chaos Cauldron merasakan ada sesuatu yang salah. Satu demi satu, mereka melompat keluar dari dunia kecil Ye Chen. Satu tergantung di atas kepala Ye Chen, dan yang lainnya berubah menjadi lautan api. Bahkan Tianlei mengambil bentuk manusia, memegang busur dan anak panah untuk pertahanan, hanya karena terlalu banyak setan dan setan yang datang. Bunuh, bunuh aku. Tiba-tiba terdengar raungan, dan setan surga dan kejahatan menyerang. Di bawah perintah, alat sihir yang tak terhitung jumlahnya terwujud, menghidupkan kembali kekuatan nirwana, semua menyapu cahaya dewa hitam, diikuti oleh cetakan telapak tangan, lampu pedang, dan bayangan pedang, semuanya datang, dan mereka sepertinya membunuh Ye Chen dalam satu nafas. Ledakan, jihad Dharma Body membuka Great Realm of Chaos dan menggunakannya sebagai penjaga. Ledakan, 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 serangan yang tak terhitung jumlahnya menghantam alam kekacauan, dan alam kekacauan berdengung dan terguncang, dan hancur di mana-mana, gunung di dalamnya runtuh, dan bunga, tanaman, dan pepohonan juga runtuh. Namun, alam kekacauan itu kuat, telah bertahan dari serangan itu, dan terus diperbaiki. Jalan kekacauan terjalin, gunung dan sungai yang runtuh telah dibangun kembali sepenuhnya, dan bunga, tanaman, dan pohon kuno yang hancur juga telah memulihkan spiritualitas mereka. Bunuh! Iblis langit dan iblis jahat berteriak, dan datang dengan pedang di tangan. Aku tidak tahu berapa jumlahnya, tapi aku hanya tahu ada 4 lautan. Bersenandung, bersenandung, bersenandung. Kuali kekacauan berdengung, udara kekacauan mereda, pedang Kaisar berdentang, menyapu keluar ada juga api yang kacau balau, lautan api kemasan mengamuk, menelan iblis, dan panah langit juga sangat sombong, setiap kali panah ditembakkan, iblis akan terkubur. Engah, 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 yang paling sengit adalah tubuh Dharma, membawa pedang Dao, si Wanjian menghadap leluhur, seni serangan kelompok yang hebat cukup mudah digunakan saat ini, dan potongan setan dan setan dibawa pergi. Ye Chen masih tidak bergerak, mengabaikan tentara udang dan jenderal kepiting, hanya menatap iblis tingkat Kaisar. Iblis itu masih tidak menentu, sepertinya dia sedang mencari kesempatan untuk menyelinap menyerang sambil memanfaatkan kekacauan. Jika dia tidak bergerak, itu akan menjadi pengetahuan guntur, mencoba mengambil kepala Ye Chen dengan satu pukulan. Dia sangat bijaksana. Ye Chen juga berpikir, bagaimana dia bisa membunuhnya dengan satu pedang. Iblis tingkat Kaisar itu sangat pencuri. Meskipun dia adalah tubuh seorang kaisar, keterampilan tubuhnya cukup misterius, bahkan Ye Chen,
itu adalah sulit untuk menangkap tubuh asli tubuh kaisar. Bunuh, biarkan aku membunuh. Sekelompok tikus, datang jika kamu ingin bertarung. Setan surgawi melolong keras, dan suara Chaos Cauldron tidak rendah. Satu sisi menjaga sisi lain menyerang. Chen memiliki latar belakang yang dalam dan dapat mendukung mereka. Ini berbeda dari terakhir kali dia dikepung di lubang hitam. Waktu itu Ye Chen terluka parah. Meskipun dia terluka kali ini, kekuatan tempurnya masih ada. Benar-benar bisa ditahan. Ye Chen mencibir di dalam hatinya, iblis tingkat kaisar yang agung masih mencari kesempatan untuk menyelinap menyerang. Dia tidak tahu apakah dia terlalu berhati-hati atau terlalu penakut, dan berlarian dalam kegelapan. Pergi untuk melihat iblis tingkat kaisar, tidak perlu terburu-buru, mata kaisar merah penuh dengan cahaya, tetapi juga penuh ketakutan, seolah-olah dari Ye Chen, dia mencium lebih dari satu roh jahat dari jalan kaisar, ada setan kaisar, dan ada iblis jahat adapun kaisar. Anda tidak perlu bertanya untuk mengetahui bahwa tubuh suci kecil yang setengah jadi itu telah membantai lebih dari satu kaisar besar. Inilah alasan mengapa dia tidak berani bertindak gegabah. Jika dia tidak hati-hati, dia mungkin dikirim ke gerbang neraka, dan kaisar akan dibantai, apalagi tubuh kaisar. Dibandingkan dengan konfrontasi langsung, sebuah serangan diam-diam lebih bisa diandalkan. Engah, ketika dia melihatnya, Ye Chen memuntahkan seteguk darah, wajahnya pucat dan tidak berdarah, napasnya lamban, dan api roh primordial yang seharusnya menyala dengan ganas juga banyak dimusnahkan. Secara alami, dia hanya berakting, dan siapapun yang melihatnya akan berpikir bahwa lukanya semakin parah, dan semuanya hanya untuk memikat tubuh iblis tingkat kaisar, untuk pengetahuan itu. Belum lagi, iblis tingkat kaisar benar-benar mempermainkan, melihat Ye Chen muncrat darah dan melihat Ye Chen semakin lemah, dia bisa melepaskan tangannya, dan menusuk dengan pedang, dengan kekuatan luar biasa. Itu benar, Ye Chen Huo membuka matanya, jalan kaisar berkabut, dia menghindari pengetahuan kaisar, dan menyerahkan iblis tingkat kaisar dengan telapak tangan, dan sebelum dia bisa memperbaiki dirinya sendiri, dia membunuhnya lagi, dengan ribuan rahasia dipadatkan dengan satu jari, menembus alis iblis tingkat kaisar. Bagus sekali, iblis tingkat kaisar meraung dengan marah, dan terbang dalam sekejap. Kemana kamu pergi? Ye Chen mendengus dingin, dia telah mengukir tanda reinkarnasi di tubuh Tianma, dan seni Dewa Guntur terbang mendatanginya, dengan satu telapak tangan seperti pisau ajaib, hampir menebasnya hidup-hidup. Namun, dia masih meremehkan tubuh kaisar iblis surgawi. Dia dipukul keras 3 kali sebelum dan sesudahnya, tetapi dia masih hidup dan menendang. Darah kaisar mengalir mundur, dan tubuh kaisar sembuh dan menghilang ke dalam kegelapan, seperti hantu yang tidak menentu. Ye Chen tidak bergerak, dan ingin menggunakan pengetahuan Thor, tetapi tanda reinkarnasi telah dihapus, dan dengan penglihatannya, sulit untuk mengunci sosok iblis tingkat kaisar. Tubuh kaisar agung hanya bisa melarikan diri. Ye Chen dengan tenang berkata, mengawasi semua arah dan mendengarkan semua arah, siap menyerang kapan saja. Tubuh kaisar iblis tingkat kaisar itu, bertarung kekuatannya tidak bagus, tapi kemampuannya bersembunyi sangat bagus, tidak heran kaisar dari semua dinasti belum menangkapnya. Tidak ada tanggapan atas kata-katanya dalam kegelapan. Yang dia tahu hanyalah bahwa iblis tingkat kaisar masih ada, sosoknya berbahaya, dan dia masih menunggu kesempatan untuk menyelinap menyerang. Setelah dipukul keras oleh Ye Chen 3 kali, dia pasti akan mengembalikannya, dia juga seorang tuan pendendam. Satu pikiran itu abadi. Ye Chen menceritakan satu kata, dan kemudian menggunakan metode rahasia. Begitu kata-kata itu jatuh, bunga-bunga di pantai seberang bermekaran dengan bangga dalam kegelapan, membekukan alam semesta. Pada saat ini, mata Ye Chen berkedip, dan dia secara akurat menemukan iblis tingkat kaisar, dan juga dibekukan oleh pikiran selamanya, dan tubuh kaisar yang terdistorsi belum kembali normal. Engah, darah mengalir, dan kepala iblis itu langsung dilepas. Kamu pantas mati. Kaisar meraung dengan marah. Meskipun kepalanya hilang, dia mengutuk dengan perasaan spiritualnya lagi. Sebelum Ye Chen bisa melakukan pukulan kedua, dia menembus keabadian dan melarikan diri ke dalam kegelapan lagi. Berlari, Ye Chen memarahi dengan dingin, dan langsung pergi ke satu sisi untuk mengejarnya. Iblis tingkat kaisar melarikan diri. Mengetahui bahwa Ye Chen sangat kuat, dia jauh dari lawan dari tubuh suci. Jika dia terus bertarung, dia pasti akan mati. Ledakan, ledakan, ledakan. Segera, ada suara ledakan yang datang dari sisi itu, dan jalur darah kaisar tiba-tiba muncul,
iblis tingkat kaisar melarikan diri jauh-jauh, dan Ye Chen mengejar sepanjang jalan dan bertarung sepanjang jalan. Ayo pergi. Melihat iblis surgawi tingkat kaisar melarikan diri dan masih mengepung iblis surgawi iblis jahat, dia juga menoleh dan melarikan diri. Serangan sebelumnya sengit, tapi kali ini yang satu berlari lebih cepat dari yang lain, tidak hanya berlari, tetapi juga mengutuk kaisar iblis super, kamu bajingan curang, kamu memanggil kami ke sini, tetapi kamu melarikan diri, bagaimana kamu bisa memiliki keagungan iblis kaisar sekecil apapun? Lari? Kemana harus lari? Chaos Divine Cauldron berteriak, maju ke depan, tubuh Cauldron itu besar dan berat, berdengung dan gemetar, tidak melihat siapa pemiliknya, dan mengamuk sepanjang jalan, aku tidak tahu berapa banyak jenderal dari iblis surgawi dan iblis jahat yang dibunuh olehnya, menabrak segumpal lumpur darah. Masuklah untukku. Api kekacauan dikutuk, dan lautan api kemasan bergulung ke langit, menelan sepanjang jalan, dan semua iblis yang tenggelam olehnya dibakar menjadi abu. Bersenandung, Tianlei juga mendominasi, berdiri di kuali kekacauan, menembakkan panah yang menggelegar, dia bahkan tidak memandang rendah tentara dan jenderal kecil, dia hanya memandang iblis untuk bertarung, dan setiap serangan akurat. Wan Jian Chaozong, tubuh Dharma Jihad masih ganas, dan pedang Dao di tangannya telah menjadi pedang kaisar bela diri abadi. Catatan Wan Jian Chaozong diberkati dengan prestise kaisar. Dimanapun bayangan pedang berlalu, akan ada sepotong setan surgawi dan setan jahat terkubur, tidak ada yang bisa menahan serangan itu. Adegan lubang hitam cukup ironis. Ratusan dari puluhan juta setan surgawi dan setan jahat dikejar dan lari ke seluruh lubang hitam. Tidak ada yang berani berbalik dan melawan. Dari Raja Iblis hingga tentara iblis, mereka berlari lebih cepat dari siapapun. Fakta telah membuktikan betapa pentingnya memiliki seseorang yang dapat mendukung situasi. Jika ada kaisar iblis surgawi atau kaisar iblis jahat yang sempurna, mereka tidak akan pernah ceroboh. Sebaliknya, ada kaisar Zun, tetapi tidak ada gunanya, dia dikejar oleh Ye Chen dan berlari lebih cepat dari mereka, apalagi mendukung mereka, dia tidak akan bisa melindungi dirinya sendiri. Engah. Berbicara tentang iblis surgawi tingkat kaisar, itu tidak biasa, dia dikunci oleh Ye Chen selama pelariannya, dan setiap kali dia melarikan diri, dia ditemukan secara akurat oleh Ye Chen. Orang ini sangat ganas. Guntur awal mutlak, yang masih berada di dunia kecil Ye Chen, melompat sebentar, dengan kecerdasan super tinggi, dia tidak bisa menahan nafas, tubuh seorang kaisar memiliki kekuatan yang luar biasa, setengah kaisar. Ye Chen tidak memiliki kekuatan untuk melawan. Gila? Kenapa tidak gila? 2 atau 3 saat kemudian, Shen Lei dari awal mutlak cukup bersemangat, tidak dapat berbicara, tetapi masih memiliki emosi. Menilai dari posturnya, seharusnya dia melihat iblis tingkat kaisar di dalam lubang hitam, dan melihat iblis itu diledakkan dengan palu suasana hati biasanya tidak dingin. Engah. Ketika melihatnya, iblis surgawi tingkat kaisar memercikkan darah lagi, dan ditusuk oleh cahaya ilahi Ye Chen saat melarikan diri, tetapi itu tidak menghentikannya untuk melarikan diri, dan berlari lebih cepat. Luar biasa, di belakangnya, Ye Chen terus mendecakkan lidahnya, itu adalah tubuh kaisar, tetapi kemampuan untuk melarikan diri sama sekali tidak lemah. Dia pikir dia bisa berlari cukup cepat, tetapi dibandingkan dengan iblis tingkat kaisar, dia bahkan lebih buruk. Ini hanya tubuh kaisar, jika itu adalah kaisar sejati, betapa hebatnya itu. Dia mendecakkan lidahnya, dan iblis surgawi tingkat kaisar juga terkejut. Tubuh suci kecil itu tidak hanya sangat kuat, tetapi juga sangat cepat. Di bidang tingkat semi-kaisar, Ye Chen pasti orang yang bisa mengejar ketinggalan kepadanya lagi dan lagi. Dia takut, dan karena ketakutannya, kebijaksanaan kuno dirangsang lagi, tidak hanya kecepatannya, tetapi bahkan nafasnya jauh lebih kuat, dan roh jahat kaisar tiba-tiba muncul. Ini adalah tubuh kaisar, tubuh dewa kaisar, juga memiliki arogansi kaisar, dan tidak dapat dilanggar, semakin besar tekanan eksternal, semakin terangsang pikirannya. Bab 2892 membunuh. Boom, gemuruh. Langit berbintang di langit berantakan, dikelilingi kabut, suara guntur satu demi satu, ruang runtuh dan retakan ruang sering terlihat, dan ada juga banyak kobaran api, yang benar-benar mengacaukan langit berbintang. Beberapa arti, apa yang terjadi? Pamannya hampir ditelan retakan. Aku disambar petir untuk ketiga kalinya. Di langit berbintang, ada banyak suara kutukan sebagian besar semut tingkat kaisar,
dan sebagian besar adalah sosok yang malu, atau tersesat dalam kabut, atau tersambar petir, atau tertelan retakan, banyak sekali anak-anak yang tidak beruntung. Ini pertama kalinya aku melihat pemandangan ini. 9 jenderal dewa besar menghela nafas, berjalan jauh untuk menonton. Di setiap langit berbintang, ada juga banyak seon tingkat puncak, dengan ekspresi yang berbeda, keraguan, teka-teki, lidah yang terpelintir, dan kekhawatiran. Saya tidak tahu apa yang terjadi sejauh ini. Sejak beberapa tahun yang lalu, langit berbintang telah menjadi dalam masalah terus-menerus, dan semakin banyak, dengan pengalaman mereka, sulit untuk dijelaskan. Dua dunia surga dan neraka masih dalam penunjukan sendiri. Yama dari 10 istana dan Lao Jun sama-sama mencoba berkomunikasi dengan hantu dan meminjam hukum, dan ingin bertanya kepada kaisar, tetapi mereka terhalang oleh penghalang, tidak hanya gagal, tetapi juga mengalami reaksi balik. Area terlarang juga ditutup di balik pintu tertutup. 9 kaisar menggelengkan kepalanya tanpa daya, pergi ke Xuan Huang lebih dari sekali, menggeledah satu persatu, bahkan memblokir pintu masuk area terlarang dan mengutuk, dan ketika dia tiba, dia tidak melakukannya, bahkan tidak melihat satu orang pun. Sungguh tontonan selama berabad-abad. Di Starfield Timur, Kaisar Kera kecil terlatih-tatih sambil membawa tongkat besi. Dia juga berjalan-jalan di langit berbintang, dan disambar petir lebih dari sekali. Kuiniu di sampingnya lebih buruk darinya, dia tersedot ke celah di angkasa, dan ketika dia keluar, dia dilalap lautan api dan hampir hangus olehnya. Mereka semua keluar untuk jalan-jalan, kenapa kalian berdua begitu kasar? Long Jie mendecakkan lidahnya, bersama dengan Dewi Klan Penyihir, Dewi Rasroh, Dewi Klan Kuno, Kaisar Selatan, Kaisar Pusat dan Yang Mulia Barat, semuanya utuh, tetapi Little Kaisar Kera dan Kuiniu adalah yang terburuk. Saya tidak tahu karakter mereka jika tidak sesuai dengan horoskop. Itu masih nasib buruk, dan tidak ada hal baik yang tertangkap, tetapi tidak ada hal buruk yang tertinggal. Ups, saat dia berjalan, dia menabrak orang-orang Dacu secara langsung, Xie Yun dan Si Tunan, dengan seekor babi gemuk menyeret di belakangnya. Itu Xiong Er, dia pasti tersambar petir dan tertegun di masa lalu. Ada asap hitam di sekujur tubuhnya, dan Xie Yun dan Si Tunan masing-masing memegang satu kaki dan menyeretnya sepanjang jalan. Sekarang aku secara psikologis seimbang. Kaisar Kera kecil dan Kuiniu berkata dengan penuh arti. Katakan padaku, jika pria kecil gendut itu menjadi seorang kaisar, kaisar kedua. Kaisar macam apa yang akan dia gunakan? Bencana, masalah, kecelakaan. Petik 2. Sosok itu mewarisi beberapa kenangan dari orang tuanya, dan dia belum pernah melihat pemandangan yang begitu aneh, seluruh langit berbintang kacau balau. Di kedalaman langit berbintang, ada dua sosok bahu-membahu, satu adalah tubuh kekacauan, yang lainnya adalah Dewa Timur Yaochi. Mereka juga berjalan jauh untuk mengawasi jalan, terkadang mereka akan berdiri diam dan menonton guntur dan kilat dari kejauhan, atau berhenti di lautan api, lapisan kabut menyentuh retakan ruang. Kamu, bagaimana menurutmu? Yang berbicara adalah Chaotic Body, dengan alis yang sedikit berkerut. Alam semesta kacau, bisik Jining Suang, dan itu masih sama. Tubuh kekacauan tidak membantah, dan dia juga percaya bahwa langit dan alam semesta berada dalam kekacauan hari ini. Semuanya dalam kekacauan, dan saya tidak tahu dari mana asalnya. Ayo, ambil gambar. Dari kejauhan, saya melihat sosok Sun Mun Senzi, dan teman baiknya Raja Wu dari dinasti Zhou Timur. Foto tubuh kekacauan dan Yaochi difoto, terutama untuk mengambil gambar dari mereka, dan kemudian mengirim mereka ke Ye Chen, mungkin mereka akan mengalahkan Chaos Body. Ledakan, gemuruh, langit berbintang bergema dengan guntur. Semakin banyak orang pergi ke langit berbintang untuk memeriksa, dan lebih banyak lagi yang menderita bencana, seperti disambar petir, tersesat di awan, atau dibakar oleh api. Terlebih lagi, mereka diliputi oleh retakan ruang yang tiba-tiba terwujud, dan ketika mereka datang keluar, mereka sudah berada di sisi lain galaksi. Untuk alasan ini, Xuan Huang, Dacu, dan benua Neter semuanya telah mengeluarkan perintah, dan mereka akan tinggal di rumah dengan jujur sampai Kaisar Zun berada di surga ke-8, temukan seseorang. Memang mencari seseorang adalah pekerjaan yang melelahkan, saya tidak tahu berapa banyak leluhur yang kuat keluar, berlarian di langit berbintang, hanya karena seseorang tersesat di rumah, saya tidak tahu di mana mereka tersapu. Ledakan, gemuruh, langit ramai, begitu pula lubang hitamnya. Melihatnya dengan mata tetap, ada dua sinar terang,
satu menyilaukan dengan cahaya keemasan, dan satu gelap dan dingin, melewati satu di depan yang lain dan menambahkan dua warna ke lubang hitam. Itu adalah Ye Chen dan iblis tingkat kaisar. Ye Chen telah mengejarnya untuk waktu yang tidak diketahui sejak iblis itu mulai melarikan diri, tetapi dia tidak menangkapnya, sekali atau dua kali dia menyusulnya, dan orang itu menyelinap pergi lagi. Aku tidak bisa membunuhmu, aku punya nama belakangmu. Wajah Ye Chen sangat gelap. Dia telah melihat seseorang berlari dengan cepat, tetapi dia belum pernah melihat seseorang berlari secepat itu. Orang yang masih hidup dan menendang merasa sangat marah ketika dia melihatnya. Setan surgawi tingkat kaisar tidak mengatakan sepatah kata pun, hanya melarikan diri. Di depan, saya terkejut melihat lautan awan, padat dan berkabut. Setan surgawi tingkat kaisar menembus seperti sinar cahaya ajaib. Ledakan, 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 tiba-tiba ada suara berisik, tadi. Iblis langit yang terbang masuk, dan terbang keluar lagi, dengan bekas pedang di dadanya dilihat dari posturnya, dia seharusnya dipotong oleh seseorang dengan pedang. Sesaat sebelum dan sesudah, saya melihat seseorang berjalan keluar dari lautan awan. Pakaian polosnya berkibar, dan sosoknya sekaya batu giok. Dia memegang pedang dao yang berdentang. Itu benar, itu mungkin lagi, masih di dalam lubang hitam, dia sedang mencari iblis surgawi dan iblis jahat. Dia memasuki lautan awan, melihatnya, dan melihat seseorang terbang masuk, itu masih iblis surgawi, atau tubuh kaisar, jadi apa gunanya? Senior, kamu ada di mana-mana. Ye Chen tersenyum dan menarik napas dalam-dalam. Wutian Jianzun tetap diam, hanya melihat iblis tingkat kaisar, dan memiliki banyak keraguan untuk bertanya pada Ye Chen, tapi itu jelas bukan waktu yang tepat saat ini, yang paling penting hal itu untuk menghancurkan setan. Keduanya berdiri di depan satu sama lain, menghalangi dia di tengah. Wujud iblis tingkat kaisar tidak terlalu cerah, dan bekas pedang di dadanya penuh dengan niat membunuh, sehingga sulit untuk menyembuhkan lukanya, hanya karena master pedang Wutian terlalu kuat. Lari, kenapa kamu tidak lari? Ye Chen menyeka darah dari sudut mulutnya. Cederanya belum pulih, dan dunia kecil belum diperbaiki. Jika tidak, bagaimana mungkin iblis tingkat kaisar bisa sudah melompat begitu lama? Lari, bagaimana bisa kamu tidak lari? Begitu Ye Chen selesai berbicara, iblis tingkat kaisar bergerak, dan itu seperti cahaya ajaib, menembus ke dalam luasnya, melarikan diri adalah kekuatannya, dan itu tergantung pada apakah dia bisa mengejar. Bersenandung, bersenandung, Ye Dasao dan Sword Master bergerak bersama, seperti cahaya ilahi, seperti cahaya peri, dan kemudian langsung menuju ketiadaan, keduanya melakukan pukulan yang dapat membunuh kehidupan. Iblis tingkat kaisar mencibir dan mengelak secara instan. Pindahkan langit dan ubah bumi. Pedang menghancurkan 9 langit. Dengan dentang, Ye Chen melemparkan jalan keabadian kaisar, dan bertukar tempat dengan iblis surgawi tingkat kaisar, dan pedang penghancur master pedang ditujukan pada Ye Chen. Engah, fakta membuktikan bahwa kerjasama antara keduanya masih sangat diam-diam. Tepat setelah iblis diganti, pedang master pedang tiba, sangat kuat hingga hampir membelah tubuh kaisar, dan tulang kaisar terhempas darah. Segel, Ye Chen menekan dengan telapak tangannya di udara, melemparkan formasi kaisar Dao Fuxi, dan memberkati formasi dunia bawah besar 12 karakter surgawi. Kedua formasi itu cocok dengan sempurna, dan orang itu dipenjara segera setelah dia duduk. Merusak, setan tingkat kaisar meraung marah, matanya cekung dan merah, wajahnya yang diduga kusam ganas, tetapi pikirannya terangsang lagi. Cahaya iblis kaisar tiba-tiba muncul, dan dia dengan paksa menerobos formasi penyegelan, iblis bergulir jahat, dan berguling ke langit. Zeng, ahli pedang tiba, dan sebuah pedang membelah lautan roh jahat. Gulungan, setan tingkat kaisar sangat marah, dan membalikkan master pedang dengan telapak tangan. Bersenandung, pada saat ini, Ye Chen datang lagi, membuka dunia yang kacau, dan Tao terjalin, menyatu dengan awan kaisar, setiap gunung dan sungai, semuanya diwarnai dengan spiritualitas jalan kaisar, seberat gunung. Engah, setan surgawi tingkat kaisar menyemburkan darah dan dihancurkan untuk sementara waktu, tubuh kaisar yang baru saja dibentuk kembali terbelah lagi, dan untaian darah kaisar meluap dari setiap celah. Itu adalah tekanan eksternal lain, yang membangkitkan tubuh dan pikiran kaisar lagi, kekuatan sihir iblis surgawi tingkat kaisar luar biasa, dan hukum cara kaisar menyelimutinya, memaksa dunia kacau Ye Chen untuk terbuka. Pada saat yang sama,
kepalanya juga tergerak, kekuatan tempur Sword Master masih sangat mendominasi, dan dia menggunakan teknik pemusnahan yang hebat, melukai iblis tingkat kaisar dengan parah. Setan tingkat kaisar melolong, mencoba membentuk kembali kepalanya. Sangat disayangkan bahwa Ye Chen tidak akan memberinya kesempatan ini, satu pikiran abadi, dan dia membekukan alam semesta. Engah, sesaat membeku, sesaat membuka. Tetapi tubuh iblis surgawi tingkat kaisar ditebas oleh Ye Chen di tempat, dan tubuh waras berjongkok keluar dari tubuh. Ilusi menjadi transparan, terdistorsi, dan matanya terlihat penuh ketakutan, kemungkinan terputus sewaktu-waktu. Sudah berakhir, sudah berakhir. Ye Chen dan Jianzun berkata serempak, seseorang mengorbankan sumber tubuh suci, menelan pikiran iblis surgawi. Tidak, suara mendesis iblis datang dari jiwa, dan hanya setelah bertahun-tahun tidak aktif, kewarasannya lahir. Jika dia tidak keluar, tidak ada yang akan menemukannya. Masih ada dua karakter kejam. Tidak peduli berapa banyak dia berteriak, itu tidak berguna. Engah, setelah menghancurkan iblis tingkat kaisar, Ye Chen terhuyung-huyung selangkah demi selangkah dan memuntahkan seteguk darah tua. Dia sudah terluka, dan dia menggunakan kekuatan bertarungnya sepenuhnya, melukai akar penyebabnya lagi. Engah. Dia bukan satu-satunya yang memuntahkan darah, tetapi juga Master Pedang Wutian dilihat dari postur tubuhnya. Dia terluka di lubang hitam selama ini, membunuh iblis surgawi dan iblis jahat, dan itu adalah luka tersembunyi. Surga, apa yang terjadi? Setelah menstabilkan sosoknya, Sword Master berbicara. Setan surgawi masuk. Sebelum Ye Chen bisa mengucapkan kata invasi, dia berhenti tiba-tiba, karena seseorang tiba-tiba keluar dari tungku tembaga, tanpa peringatan apapun. Itu adalah Ruoxi kecil, yang terlihat seperti dia masih berusia 8 tahun, matanya yang besar dan jernih agak cekung, wajahnya yang merah jambu sedikit kusam, dan bahkan langkahnya tegas, selangkah demi selangkah dia berjalan keluar ke dalam kegelapan. Master Pedang mengerutkan kening, merasa seperti dia pernah melihatnya di suatu tempat sebelumnya, dan seseorang tiba-tiba muncul, membuatnya takut. Ruoxi mencium aura yang mengerikan. Tetapi semakin kuat orang itu, semakin nyata aura itu bisa dirasakan. Ruoxi, Ye Chen terkejut sesaat, dan bergegas maju. Namun, sebelum dia benar-benar menyentuh Ruoxi, dia melihat lingkaran cahaya, dengan Ruoxi sebagai pusatnya, menyebar ke segala arah, penuh dengan kekuatan penghancur. Bergantung pada bab 2893 apa yang terjadi lagi. Engah. Dua suara muntah darah terdengar satu demi satu. Setelah Ye Chen bersumpah, dia berbalik ke samping, dan Master Pedang yang ada di sini tidak terhindar, jadi dia membanting ke kedalaman kegelapan dengan lingkaran cahaya yang mendominasi. Di lubang hitam ini, hanya Ruoxi yang tersisa. Dia, seperti orang mati berjalan, mengambil langkah kaku, setiap langkah jatuh, teratai bermekaran di bawah kakinya, dan menghilang setelah berjalan. Kecelakaan lain. Ye Chen, yang masih menoleh ke samping, mengatupkan giginya dan ingin berhenti, tetapi masalahnya adalah dia tidak bisa berhenti. Halo terlalu kuat, dan tubuh suci pecah. Dia sudah terluka parah, tapi kali ini dia menambahkan cedera baru yang mengerikan. Engah. Master Pedang, yang berlawanan arah dengannya, sengsara dan tidak bisa berhenti, dia terbang terbalik, memuntahkan darah satu demi satu, tubuh suci Ye Chen retak, dan tubuh dewanya juga meledak. Di mana dia? Ekspresi Master Pedang Wutian dipenuhi dengan keheranan. Dari panggilan Ye Chen sebelumnya, dia tahu bahwa dia adalah Ruoxi. Dacu Ruoxi hanya tidak tahu mengapa gadis kecil yang tidak melihatnya tumbuh dewasa selama ini tumbuh lebih tinggi. Dan juga, dia terlalu kuat dan sangat kuat, hanya lapisan halo yang menutupi tubuh suci yang setengah jadi. Bahkan Ye Chen terlempar, apalagi dia. Ledakan. Ada getaran besar di kehampaan, dan ada suara dentuman di kegelapan, pelan dan berirama. Setelah mendengarkan dengan seksama, saya menyadari bahwa itu adalah suara orang berjalan, mungkin karena badannya terlalu berat, dan bahkan setiap langkah jatuh, alam semesta bergetar. Jelas, itu adalah suara langkah Ruoxi. Dia tidak terbatas, berjalan selangkah demi selangkah, tidak tahu kemana harus pergi atau apa yang harus dilakukan, hanya berjalan seperti itu, setiap langkah lebih berat dari setiap langkah. Ledakan. Tidak hanya lubang hitam yang bergetar, tetapi seluruh langit juga bergetar. Ada apa lagi? Yang suci, yang sedang berjalan di langit berbintang, tidak mengambil langkah mantap, hampir jatuh,
terhuyung-huyung, dan hanya berdiri kokoh, karena seluruh langit berbintang bergetar. Kata ini sangat tepat. Menghitung beberapa tahun terakhir, omong kosong surga satu demi satu, dan yang satu lebih aneh dari yang lain, belum lagi listrik, api, retakan angkasa, dan kabut, langit berbintang bergetar beberapa saat, dan mereka yang datang terperangah. Bahkan yang mulia di puncak yang terkuat tidak dapat berdiri teguh, apalagi orang lain, langit berbintang bergetar, dan lebih dari 90% orang jatuh ke lumpur. Itu lubang hitam. Diji mengangkat kepalanya, matanya yang indah hampir menyempit, dia bisa mendengar suara langkah kaki, dan orang-orang yang berjalan pasti sangat kuat dan menakutkan sehingga seluruh langit terguncang. Itu terlalu kuat, Raja Dewa Penciptaan bergumam pelan, dengan keterkejutan di matanya. Bukan hanya dia, semua orang di langit berbintang seperti ini, satu demi satu, seperti menginjak hati mereka, setiap kali ada suara seperti itu, hati bergetar, dan sepertinya lonceng kematian, mendengarkan jiwa-jiwa, dunia gemetar, ingin berlutut. Ledakan, 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 semua makhluk hidup melihat ke atas, dan suara dentuman berlanjut. Langit berbintang mengalami bencana lagi, dan lebih banyak bintang kuno terlihat meledak satu persatu, langit berbintang sepotong demi sepotong demi sepotong runtuh, yang semuanya terguncang oleh suara langkah kaki. Hentikan dia, di tengah dentuman itu, terdengar teriakan keras. Teriakan itu datang dari Dacu. Ketika orang-orang di sekitarnya pergi untuk melihatnya, mereka melihat bahwa itu adalah Hong Chen, seperti seberkas cahaya yang menembus luasnya, dengan seorang raja mengejar di belakangnya, dan ada beberapa kaisar semu yang mengejarnya. Untuk beberapa alasan, Hong Chen membuka segelnya, dan Kaisar Zun dari gerbang Tianxuan ingin menghentikannya, tetapi Hong Chen menamparkan area yang luas, termasuk Raja Ren. Hentikan dia. Setelah Hong Chen, Liu Dao juga menerobos segel, seperti sinar cahaya abadi, menembus ketiadaan, dan tidak jelas apakah itu mengejar Hong Chen atau Raja Rakyat. Akhir ceritanya jelas, Zundi dari Dacu gagal mengejar Liu Dao, dan dia juga gagal menghentikan Hong Chen. Tidak ada yang tahu bagaimana mereka bisa masuk. Ketika puncak Seon kembali, apa yang mereka lihat berantakan Raja Manusia dan Kaisar Semu itu berbaring di tanah muntah darah. Kebanyakan dari mereka dikalahkan oleh dunia manusia. Dari kelihatannya kali ini, itu pasti Ruoxi. Raja Manusia berdiri dengan terhuyung-huyung, hampir jatuh lagi, dan dipegang oleh lelaki tua itu, wajahnya sangat pucat, mulutnya berdarah terus, dia telah bertindak gegabah untuk mengevolusikan Zhou Tian, dan secara paksa menyimpulkan, menderita serangan balik, dan kemudian Hong Chen membuka segelnya, mencoba menghentikannya, tetapi dipukuli oleh Hong Chen, dan palu ini memperburuk cederanya. Begitu kata-kata ini keluar, semua kaisar semu mengerutkan kening. Menghitung waktu, Hong Chen memecahkan segel beberapa kali, dan hanya ada dua kemungkinan, satu adalah Tianma dan yang lainnya adalah Ruoxi, dan kali ini, jelas bukan Tianma yang merangsangnya, tiga kaisar tingkat menengah sebelumnya tidak seperti ini gerakan besar, yang berjalan di lubang hitam pasti Ruoxi, gadis kecil misterius itu, mungkin lebih menakutkan daripada kaisar, mungkin sesuatu terjadi. Pada saat ini, tebakan para murid dari kuasi kaisar pada dasarnya pasti. Orang yang menggulingkan permaisuri penyihir surgawi 2 kali beberapa tahun yang lalu pasti Ruoxi kecil itu. Kaisar Zun berspekulasi bahwa itu mungkin juga terkait dengan Xiao Ruoxi. Begitu kuat, dunia manusia tidak akan hancur. Dilao bergumam, melihat sekeliling ke arah para kaisar semu. Itu tergantung pada Ruoxi, apakah dia memiliki kewarasan atau tidak. Yan Huang merenungkan, kata-kata ini memiliki banyak implikasi, jika ada kewarasan, akan menjadi keberuntungan besar untuk surga dari 10.000 domain, jika tidak ada kewarasan, itu akan menjadi bencana. Jika dunia manusia bersikeras mencari kegembiraan, itu mungkin akan musnah, dan bahkan 6 alam dapat dibersihkan bersama. Ada juga Ye Chen. Dong Huang Taixin sedikit mengernyit, Ruoxi dibawa pergi oleh Ye Chen, dan sekarang setelah sesuatu terjadi, dia akan menjadi yang pertama menderita. Jika ini dihancurkan, itu tidak masuk akal. Jangan bicarakan itu, pergilah ke lubang hitam. Terdengar teriakan dari arah gerbang Tianxuan. Dikatakan bahwa semua Zundi bergerak bersama, Tianxuanmen memiliki cara untuk berkomunikasi dengan lubang hitam, dan mereka menggunakan metode ini untuk mengirim Ye Chen ke dunia untuk menemukan surga. Secara alami, tidak semua orang pergi, surga membutuhkan seseorang untuk menonton, dan ini adalah waktu yang penting,
jadi tidak boleh ada gangguan di base camp, dan orang prasejarah harus dijaga. Lubang hitam. Tuan Muda Ye akhirnya berhenti, terhuyung-huyung selangkah, dan berlutut di tanah, batuk darah, bahkan dia tidak tahu seberapa jauh dia terbang jauh, apalagi pedang guru, apakah dia juga berhenti saat ini, dia bisa pastikan sayangnya, Master Pedang Wutian tidak jauh lebih baik. Aku seharusnya tidak membawamu keluar, kata Ye Chen dalam satu kata, memuntahkan darah lagi. Halo kali ini lebih kuat dari 2 kali sebelumnya, tubuh suci mendominasi seperti dia, dan hampir hancur berantakan. Setelah istirahat 3-5 detik, dia terhuyung-huyung berdiri, sambil menyembuhkan tubuh suci kuno, sambil memperbaiki dunia kecil di tubuhnya, sambil memelihara roh primordial, dia berjalan menuju kegelapan ruoksi kecil harus menemukannya. Kamu, apakah kamu tidak akan mengatakan sesuatu? Ye Chen menyeka darah dari sudut mulutnya dan melihat ke arah istana Lingqiao. Bersenandung. Istana Lingqiao cukup spiritual, bersenandung dan gemetar, Ye Chen sepertinya mengerti, biarkan dia menemukan ruoksi secepat mungkin, untuk yang lainnya, serahkan saja. Di masa depan, akan lebih aman untuk menempatkannya di istana. Ye Chen terbatuk, dan harus menempatkannya di kuil Lingqiao. Jika ada halo, dengan latar belakang olah harta karun, itu akan bisa untuk menghapus kekuatannya, sehingga terlalu banyak orang tidak akan menderita. Bisakah kamu merasakan di mana dia berada? Ye Chen bertanya. Bersenandung, Ling Xiaodian sedikit gemetar, yang sepertinya berarti jika dia tidak menyadarinya, mungkin karena lubang hitamnya terlalu luas, atau jaraknya terlalu jauh, dan persepsinya terbatas. Bos, tripod kita hilang. Saat dia hendak pergi, tiba-tiba dia mendengar panggilan Chaos Fire. Hilang. Ye Chen mengangkat alisnya, sebelumnya, dia pergi untuk memburu tubuh kaisar, kuali kekacauan dan mereka, dan pergi untuk memburu iblis surgawi dan iblis jahat, kedua pihak dipisahkan, dan kalimat itu kehilangan beberapa arti. Tanpa berpikir terlalu banyak, dia langsung pergi ke kedalaman. Bab 2894 Domain Tidak Dikenal. Surga. Di tengah gemuruh guntur, suara bang-bang dimusnahkan, atau jika ruoksi berhenti di jalurnya, dia tidak tahu apakah dia lelah atau kehilangan momentum. Semakin hari semakin menakutkan. Siapa yang ada di dalam lubang hitam? Itu terlalu kuat. Mungkinkah itu Saint Ye Chen? Tanda tanya petik 2. Di langit berbintang, ada kerumunan sosok, beberapa berdiri di ujung galaksi, atau menginjak meteorit, semua melihat ke atas. Apa yang Anda katakan? Dengan satu kata, saya meludahkan keraguan dan dugaan saya di hati saya. Langkah kaki berhenti. Di lubang hitam yang gelap, semua puncak terkuat berkumpul, masing-masing mengerutkan kening, tidak masalah jika langkah kaki ruoksi berhenti. Mereka semua tersesat, mereka tidak tahu kemana harus mencari. Yang hitam lubang itu begitu besar dan begitu luas, menemukan seseorang lebih sulit daripada menemukan jarum di tumpukan jerami. Tim 3, cari mereka secara terpisah. Good Fortune God King meninggalkan sepatah kata, lalu berjalan ke satu sisi, dan bersama dengan Yuhua Immortal King dan Long Changji, mereka semua berubah menjadi avatar selama berjalan. Ruoksi juga melihat untuk Ye Chen dan Hong Chen Liu Dao. Hal yang sama berlaku untuk Kaisar Semu lainnya. Mereka masing-masing menemukan rekan satu tim. Anda harus tahu bahwa bahaya ada di mana-mana di lubang hitam, dan ada banyak setan langit dan setan jahat yang mengintai, jadi tidak ada kecelakaan yang bisa terjadi. Di satu sisi lubang hitam, ada sosok berdarah, berjalan terhuyung-huyung selangkah demi selangkah, itu adalah Master Pedang Wutian, wajahnya pucat, sudut mulutnya berdarah terus-menerus, dia memang terluka lebih parah dari Ye Chen, dia hampir dikirim ke jembatan Naihe oleh halo itu faktanya, sampai sekarang, dia tidak tahu siapa Ruoxi, dan dia terlalu kuat. Selain mereka, ada 6 dunia manusia. Keduanya tumpul, seperti boneka, satu di depan yang lain, berjalan dalam kegelapan, mencari Ruoxi, terkadang mereka berhenti, memutar leher kaku mereka, melihat kegelapan ke segala arah, dan kemudian bergerak maju lagi. Di sini, Ye Chen datang ke lubang hitam lagi. Dari kejauhan, Anda bisa melihat api kekacauan, guntur surgawi, dan pedang Kaisar Xianwu tergantung di kegelapan. Adapun tubuh Dharma Jihad, kebanyakan sudah menghilang, dan dia memiliki batas waktu. Bos, melihat Ye Chen, api yang kacau dan guntur langit melonjak. Ye Chen tidak menjawab, dan berhenti perlahan, menatap ke depan dengan mata sedikit menyipit. Di sana, ada pusaran hitam legam,
dengan radius lebih dari 100.000 kaki, dan berputar dengan kecepatan sangat tinggi, kadang-kadang disambar petir, kekuatan melahapnya tidak terlalu kuat, dan ada kekuatan misterius, tersembunyi. Karena di dalam black hole, karena vorteksnya berwarna hitam, sangat sulit untuk menemukan vorteks jika tidak diperhatikan dengan seksama, orang yang tidak melihat jalan mungkin akan masuk ke dalamnya. Ada lubang di mana-mana, Ye Chen bergumam pada dirinya sendiri, menatap pusaran itu. Dari jarak jauh, dia masih bisa merasakan kekuatan melahap yang mengerikan. Jika jaraknya lebih dekat, dia mungkin akan tersedot. Lihat betapa gelapnya pusaran itu, adalah, sekilas Anda bisa tahu bahwa itu bukan tempat yang baik. Jika Anda masuk, Anda mungkin tidak keluar, atau Anda akan dihancurkan menjadi abu terbang di tempat R lebih besar dari. Chaos Fire berkata, aku mengejar dan membunuh iblis surgawi sebelumnya, dan mengejar lubang hitam ini. Kuali besar keluarga kami berlari terlalu cepat, dan tersedot tanpa memperhatikan. Ye Chen tetap diam dan mengorbankan avatarnya. Avatar mengetahui kehendak dewa, melangkah ke pusaran dengan satu langkah, dan setelah selesai, tidak ada yang tersisa, dan itu dihancurkan menjadi segenggam abu terbang di tempat, tidak bertiup, dan bahkan teriakan diselamatkan. Tripod keluarga kita, masih bisakah kita kembali? Chaos Fire melompat dan bertanya dengan suara rendah. Meskipun melihat tripod sangat tidak nyaman dan selalu ingin bertarung dengannya, tetapi pada saat kritis, saya masih sangat khawatir, dan menganggapnya sebagai kerabat, saya tidak ingin ditanam di pusaran air. Ya, Ye Chen berkata dengan ringan, ada jejaknya di Chaos Cauldron, dan Chaos Cauldron masih ada di sana ketika jejak itu tidak dihancurkan. Dia membuka mata reinkarnasinya dan mengintip ke pusaran air dengan seluruh penglihatannya, tetapi pusaran air diselimuti oleh kekuatan misterius, membuatnya sulit untuk dilihat. Yang pasti pusaran hitam pekat tidak sesederhana yang terlihat di permukaan, harus terhubung ke area yang tidak diketahui, dan sebagian besar Chaos Cauldron ada di dalamnya. Memikirkan hal ini, Ye Chen menyerap api yang kacau dan guntur langit, menyatukan pedang Kaisar Wudi, membuka baju besi Kaisar Yun, dan juga memiliki berbagai berkah pertahanan, melangkah ke pusaran. Begitu dia masuk, dia merasakan kekuatan sobek yang mengerikan, dan itu juga karena dia, jika itu adalah keadaan puncak Kaisar biasa, tanpa perlindungan senjata Kaisar, sebagian besar akan hancur. Seperti yang dia duga, ada langit dan bumi di pusaran itu. Dia ditelan oleh pusaran, dan dia merasakan lingkaran hitam, dan dia terbang melewati, yang seharusnya menjadi bagian, dan bahkan tubuh sucinya robek dan terpelintir. Kemunculan kembali, sudah menjadi dunia yang gelap. Melihat ke langit, mendung dan berkabut, dan Anda tidak dapat melihat cahaya, menghadap ke daratan, tepatnya, tidak ada daratan, dan ada lautan darah di bawahnya. Pusaran aneh pasti telah menelan banyak makhluk, dan darah kental adalah endapannya. Bos, panggilan samar tiba-tiba terdengar. Itu adalah Chaos Cauldron, dalam darah kental, cahaya langit dari seluruh tubuh redup, dan bahkan Chaos Ki telah banyak melemah, dan itu lemah dan lemah. Bukannya Dading tidak mau keluar, tapi dia tidak bisa keluar, darah kentalnya seperti lem, memiliki kekuatan melahap dan menghisap, dan menyeretnya dengan erat, tidak bisa bergerak. Ye Chen mengulurkan tangannya yang besar dan turun ke langit. Kekuatan isapnya memang sangat kuat, dia tidak menariknya keluar ketika dia menariknya, dan setelah darah naik, dia memperkuat pamor Kaisar, dan kemudian dia mengeluarkan kuali itu dengan tiba-tiba. Tempat ini sangat jahat, kembali ke pemiliknya. Permaisuri Cauldron ketakutan, dia merasa paling jelas, selalu merasa bahwa darah kental itu seperti makhluk hidup, menyeretnya sampai mati, melahap segala sesuatu tentang dirinya. Ye Chen menyipitkan matanya, mengintip dengan tenang. Seperti yang dipikirkan Chaos Ding, darah kental memiliki roh, dan siapapun yang menyentuhnya akan tersedot, jika tidak bisa keluar pertama kali, pada dasarnya tidak akan keluar, dan akan ditelan menjadi mumi, dan sihir vertikal senjata tidak terkecuali. Ye Chen mengulurkan tangan lagi, mengambil setetes darah lengket, menggantungnya di telapak tangannya, dan memindainya dari jarak dekat, kerohanian ada, dan setiap tetes darah menggeliat. Ya, itu hidup, aku hanya tidak tahu apa itu. Melihatnya, setetes darah lengket itu benar-benar jatuh ke tubuh Ye Chen, seperti ikan yang kekurangan air, ke laut, cukup hidup. Yang disebut keaktifan menelan esensi dan darah Ye Chen, dan dia memiliki nafsu makan yang baik, tanpa itu, dia tidak akan menelannya, seperti ngengat yang bermutasi, menggerogoti tubuh Ye Chen, dan bahkan menggerogoti daging Ye Chen.
Mengapa begitu menjijikkan? Api kekacauan berdenyut lagi, tampak mati rasa di mana-mana. Meskipun seperti ini, jika ada peri cantik di sini, melihat gambar ini, dia akan pasti muntah. Itu hanya setetes, seluruh tanah di bawah, baunya tak tertandingi, dan selalu menggeliat, jika seseorang dijatuhkan, tidak akan ada tulang tersisa yang bisa memakannya. Menarik, Ye Chen mengulurkan tangannya, menangkap darah lengket itu lagi, dan menggantungnya di telapak tangannya. Dia tidak tahu benda apa itu, jadi dia menelan apapun yang dilihatnya. Itu bukan darah. Setelah melihatnya lama, Ye Chen bergumam pelan. Melihatnya dengan mata reinkarnasi, ada serangga, sekecil debu, dan seluruh tubuhnya berwarna merah, berkumpul bersama, sekilas terlihat seperti setetes darah yang lengket. Melihatnya seperti ini, kulit kepalanya mati rasa dan tubuhnya merinding, tidak hanya menjijikkan, tetapi juga menyeramkan. Jika seorang wanita melihatnya, aneh jika dia tidak muntah. Bos, kamu bisa lihat apa itu? Tanya Chaos Ding, masih ragu. Aku tidak tahu, kata Ye Chen, ada sentuhan kekuatan abadi di telapak tangannya, menutupi darah kental, ingin memperbaikinya, ingin melihat bagaimana serangga kecil ini akan bereaksi. Yang mengejutkannya adalah tidak mungkin untuk memurnikannya, atau dengan kata lain, sangat sulit untuk memurnikannya, dan serangga sekecil debu itu memiliki vitalitas yang sangat kuat. Ayo, biarkan aku mencoba. Chaos Fire melangkah maju, terbungkus darah lengket. Apa yang membuatnya memalukan adalah bahwa Chaos Flame yang perkasa tidak ada hubungannya dengan darah kental ini, tidak dapat membakarnya, tetapi malah memakan jejak api. Terlalu aneh. Chaos Huo mendecakkan lidahnya dan memuntahkannya lagi. Ye Chen tidak berkata apa-apa, mengambil botol batu giok kecil, menyegel setetes darah kental ini di dalamnya. Setetes darah, ada serangga kecil yang tak terhitung jumlahnya di dalamnya. Kemudian, dia menjelma menjadi tubuh Jihad Dharma. Setelah pekerjaan selesai, badan hukum ditendang. Apa? Apa ini? Tubuh Dharma berteriak, jatuh ke darah kental, seolah jatuh ke lem, sulit untuk mengangkat kakinya, apalagi mengatakannya, dia bisa melihat genangan darah lengket, darinya telapak kaki-kaki memanjat dan memanjat sepanjang kaki sampai menutupi seluruh tubuhnya, memakan kulitnya yang berdaging, dan lebih banyak lagi yang mengalir ke tubuhnya, memakan darah dan dagingnya. Baik, kata Ye Chen dengan tenang, dan memberi perintah pada tubuh Dharma. Keluar, keluar dari sini. Tubuh Dharma Jihad menjadi hiruk-pikuk di tempat, dan kekuatan sucinya melonjak, mengibaskan darah lengket di permukaan tubuh, dan setelah itu, bahkan darah yang telah masuk ke tubuh juga dibersihkan. Menjijikkan, benar-benar menjijikkan. Bos, jangan cari aku untuk pekerjaan seperti itu di masa depan. Badan hukum dipaksa keluar, gemetaran, bayangkan saja, ada serangga kecil yang tak terhitung jumlahnya merayap di tubuh, makan daging dan darah, sungguh menyeramkan. Ye Chen menarik napas dalam-dalam dan melihat sekeliling, merasa sedikit takut di hatinya. Sayang sekali dia tidak menemukan pusaran seperti itu ketika dia lemah dalam kultivasi. Jika dia bisa keluar dengan setengah langkah, itu akan menjadi sulit dikatakan jika dia berada di Great Saint Realm. Aku mengusulkan, lemparkan Divine Thunder of Absolute Beginning ke dalamnya. Bisa diandalkan. Lagi pula aku tidak tunduk, jadi apa gunanya menyimpannya? Ayo, aku akan melakukannya. Chaos Cauldron dan Chaos Fire membentuk yang lain tim berbicara omong kosong, menggertak, dan melemparkan Dewa Guntur awal mutlak ke dalam darah lengket, mengira itu memberi makan serangga. Tusuk, tusuk, Dewa awal mutlak, petir dan petir tercabik-cabik, cukup gelisah, saya tidak tahu apakah dia takut atau marah, kuali besar ini, nyala api ini, bukanlah burung yang baik. Berjalan, Ye Chen berbalik, bergoyang selangkah demi selangkah, memecahkan lubang besar, bergegas keluar dari area yang tidak diketahui ini, dan memaksa keluar dari pusaran gelap. Dia tidak segera pergi, tetapi dia menciptakan rune Tao, yang terukir di lubang hitam ini, yang merupakan semacam segel jalan keabadian Kaisar, menyegel pusaran berputar menjadi keheningan. Ini bukan tempat yang baik, itu iblis surgawi dan iblis jahat dimakamkan di antara mereka, dia tidak merasa buruk. Jika yang ditelan adalah biksu dari surga, itu tidak masuk akal, seperti master pedang di lubang hitam, yang harus melepaskan lapisan kulit jika dia tidak mati. Perjalanan ini memberinya wawasan lain. Dunia nyata itu besar, dan ada banyak hal aneh. Serangga kecil tak dikenal itu sangat menyeramkan. Bersenandung, sambil menghela nafas,
Istana Lingqiao tiba-tiba bergetar, dia pasti merasakan Ruoxi, dan mengirim pesan ke Ye Chen, yang artinya, ma tergelincir. Ye Chen segera menutup matanya dan berlari ke satu sisi. Bab 2895 Boyi. Ye Chen, Red Chen, 6 cara. Ruoxi, lubang hitam di ruang yang sepi, dengan banyak suara panggilan, adalah kuasi Kaisar Surga, dan mereka bukan satu-satunya yang berjalan dan berteriak sepanjang jalan berteriak. Avatar yang diubah juga berteriak. Sayangnya, tidak ada tanggapan yang diterima. Lubang hitam tidak dapat melihat 5 jari, Ye Chen, atau 6 dunia manusia. Adapun Ruoxi, bahkan tidak memikirkannya, keempatnya baru saja menguap. Namun, mereka tidak sia-sia. Mereka tidak menemukan Ye Chen dan yang lainnya, tetapi melihat Mo Qin, sosoknya gemetar, lukanya belum pulih, pasti terlalu serius. Pendarahan dari sudut mulutnya tidak pernah berhenti. Kenapa kamu menjadi beruang seperti itu? Yang Mulia menghela nafas, dan kemudian mengorbankan ramuan itu. Jian Zun meliriknya, matanya seolah berkata, jika kamu jadi kamu harus berlutut, bahkan tubuh suci yang setengah jadi tidak bisa menahannya, apalagi. Siapapun yang datang tidak beruntung. Siapa itu? Dong Huang Taixin bertanya ragu-ragu. Ruoxi, ini benar-benar dia. Terlalu kuat. Jian Zun menertawakan dirinya sendiri, dan jantungnya masih berdebar saat ini. Dia bahkan tidak bisa menghentikan lapisan halo. Jika dia benar-benar bergerak, tamparan dapat mengirimnya ke gerbang neraka. Ini adalah perkiraan konservatif. Teruslah mencari. Para kaisar menarik napas dalam-dalam dan bubar lagi. Jian Zun juga bergabung dan bekerja sama dalam pencarian. Selama periode ini, dia telah bertanya tentang urusan langit, dan baru kemudian dia tahu alasannya. Tidak heran ada lebih banyak setan dan monster surgawi di dalam lubang hitam. Kali ini, dia benar-benar mengerti. Di sini, Ye Chen seperti sinar cahaya. Berjalan ke lubang hitam, dia tiba-tiba berhenti dan bisa melihat langit berbintang di langit melalui penghalang ruang lubang hitam. Lubang hitam tempat dia berada sebelumnya sebagian besar berada di domain masing-masing domain, dan dia belum pernah melihat langit berbintang yang luas untuk waktu yang lama. Melihatnya sekarang, semuanya berantakan, dengan guntur dan kilat menyambar, kabut mendung, lebih banyak api dan retakan ruang, bintang dan langit dalam ingatannya tidak seperti ini, di mana-mana berantakan. Melihatnya seperti ini, dia melakukan yang terbaik. Setelah memasuki langit berbintang, dia tiba-tiba mengerutkan kening, dan melihat sekeliling dengan cemberut, tidak mengacu pada perang, tetapi kekacauan di alam semesta. Aku kembali. Kata-kata datang dari sisi lain langit berbintang. Melihat lebih dekat, itu adalah tubuh yang kacau, yang kebetulan berada di langit berbintang ini dan mencium bau nafas Ye Chen. Namun, orang yang lebih cepat dari tubuh yang kacau itu adalah Jining Xuang, yang telah bermimpi selama berabad-abad dan terwujud di samping Ye Chen. Dia tidak berpakaian seperti wanita, tetapi sebagai wanita yang menyamar sebagai pria. Bagaimana ini bisa terjadi? Ye Chen buru-buru bertanya, menginginkan jawaban yang akurat. Sejak 5 tahun yang lalu, sering terjadi hal-hal aneh. Jining Xuang berbisik, dan menyampaikan perasaan ilahi, dan meneruskan apa yang terjadi di surga dalam beberapa tahun terakhir, serta pemandangan aneh ini, kepada Ye Chen. Ye Chen membacanya, Mei Yu kerutan lagi, cahaya di matanya berfluktuasi. Dia mengejar dan membunuh iblis di lubang hitam, dan hanya keluar sekali selama periode itu, dan dia tidak tahu bahwa ada begitu banyak perubahan di langit. Di mana Ruoxi? Tubuh kekacauan datang dan bertanya. Mendengar nama ini, mata Ye Chen sedikit menyipit. 5 tahun yang lalu, itu juga tahun ketika dia pergi, dan dia membawa Ruoxi bersamanya. Sejak hari itu, sering terjadi bencana di langit. Menghitung waktu yang tepat, setiap kali Ruoxi kecil bertambah tua, langit akan anomali muncul. Itu benar-benar ada hubungannya dengan dia. Ye Chen bergumam pelan, tidak tahu mengapa, Ruoxi tumbuh menjadi terlibat dalam alam semesta surga, atau Ruoxi kecil sendiri terlibat dalam alam semesta surga. Tubuh kekacauan dan Jining Xuang, satu di kiri dan satu di kanan, masih menunggu jawaban Ye Chen. Gerakan sebelumnya terlalu hebat, dan seluruh langit bergetar. Banyak puncak terkuat di surga telah masuk lubang hitam untuk mencari. Masih di lubang hitam, jawab Ye Chen, membuka mata reinkarnasi. Ayo, Buan. Sebelum pergi, pria ini tidak jujur, memegang pipi Jining Xuang, menciumnya dengan keras, berbalik dan menghilang,
dan memasuki ruang lubang hitam lagi. Tubuh kekacauan tertawa kering, Kaisar ke-10 Dacu memiliki hati yang begitu besar. Langit berantakan, dan masih ada mood, bermain dengan menantu perempuan, kenapa begitu bagus. Di samping, Ji Ningsuang hanya menyadarinya, pipinya langsung memerah, dia benar-benar lengah, ada harta yang nyata, dan ada kejutan di mana-mana. Memasuki kembali lubang hitam, Ye Chen mempercepat. Dengan bimbingan istana Ling Qiao, arahnya jelas. Sepanjang jalan, dia merasakan tempat gelap, menyembunyikan banyak setan dan roh jahat, tetapi dia tidak punya waktu untuk peduli pada orang lain, yang terpenting adalah menemukan Xiao Ruoxi terlebih dahulu. Ledakan, 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 dari saat yang tidak diketahui, dentuman terdengar lagi. Tidak hanya lubang hitam, tetapi seluruh langit berbintang bergetar lagi. Setiap kali ada suara ledakan, langit berbintang terguncang. Terlalu banyak bintang yang hancur, terlalu banyak medan bintang yang hancur, dan terlalu banyak orang yang jatuh tersungkur. Benar, Ruoxi bergerak lagi, dia terjebak di lubang hitam sebelumnya, seperti patung, tapi entah kenapa, dia melangkah lagi, masih sangat tumpul, seperti mayat berjalan tanpa tujuan dan arah. Karena dia bergerak lagi, karena suara bang-bang, puncak Seon di lubang hitam memiliki arah, dari kegelapan ke segala arah, langsung menuju ke sumber suara dan berkumpul. Jika dikatakan yang paling dekat adalah 6 alam manusia, itu adalah Hong Chen yang bergerak lebih dulu, dan setelah 6 detik, itu seperti cahaya dewa, seperti cahaya peri, menambahkan 2 warna cemerlang ke kegelapan tanpa batas. Sudah dekat, aku bisa merasakan auranya. Itu paksaan yang kuat. Yan Luo dan 9 dewa besar akan berkumpul dari kedua sisi, dan kecepatannya cukup cepat. Sepanjang jalan, hanya ada angin dan guntur dan kilat, dan aku hanya mencium nafas, dan saya tidak tahu seberapa jauh jaraknya. Dengan cara ini, ada pertemuan terus-menerus, dengan kedatangan puncak yang kuat, 4 pembudidaya pedang puncak, Zheng Zun, Di Ji, Dong Huang Taixin, Tian Mozun, Raja Dewa Keberuntungan, semua mencium nafas itu, dan ekspresi mereka juga terkejut. Saya berkata, apakah 2 orang terbang? Petik 2, Chu Jiangwang tiba-tiba berkata, matanya sedikit menyipit. Sepertinya begitu. Petik 2. Jenderal Dewa ke-8 membuka mata kesadarannya dan dapat melihat dengan samar. Mereka dapat melihatnya, dan semua kaisar semu yang paling kuat juga dapat melihatnya. Memang benar mereka adalah 2 orang, tidak terbang ke depan, tetapi terbang ke belakang ya, tepatnya, diputar ke samping, dan sepertinya dipukuli. Hong Chen. Petik 2. 6 cara. Petik 2. Pada saat yang sama, semua kuasi kaisar tertinggi duduk bersama, dan baru pada saat itulah mereka melihat dengan jelas siapa keduanya. Bukankah itu 6 jalur dunia manusia? Kecepatan terbang mundur begitu cepat sehingga itu seperti 2 aliran cahaya terbang di atas kepala mereka. Ya, satu berlumuran darah, dan yang lainnya berlumuran darah. Keduanya terluka dengan cara yang sangat menyedihkan, dan dewa mereka juga tercabik-cabik. Itu, petik 2, Raja Keberuntungan melihat ke samping, melihat ke sisi lain. Dikatakan bahwa lebih dari 80% kaisar semu melihatnya, dan melihat seberkas cahaya di mata mereka. Tepatnya, itu adalah lingkaran cahaya. Di bawah pandangan mereka, lambat laun menjadi jelas bahwa itu menyebar dari sini, dan dengan kecepatan yang sangat cepat, dan lubang hitam yang dihancurkan sepanjang jalan berdengung. Jangan lihat, menjauhlah. Petik 2, Old Taoist Misty berteriak keras, dan terbang pergi. Mengapa dia mengatakan itu? Semua kuasi kaisar juga mundur. Sayang sekali. Tanda seru. Tidak ada yang melarikan diri, bukan karena mereka tidak bersembunyi cukup cepat, tetapi karena halo melewati mereka. Kecepatan tersebar di sepanjang jalan. Engah, engah, engah. Setelah itu, gambarnya cukup eye-catching. Puncak langit terkuat dihantam oleh lingkaran cahaya, terbang di seluruh langit, dan satu demi satu, mereka berbalik ke samping, dan tidak ada yang terhindar. Ketika tegak, ada yang memuntahkan darah, ada yang tubuhnya hancur, dan mereka yang roh primordialnya terluka parah. Tidak ada kasus terburuk, hanya lebih buruk, dengan fondasi yang lebih lemah seperti neraka ke-8 dan jenderal ke-9, yang hampir meledak di tempat. Langkah kaki berhenti lagi. Di sisi lain lubang hitam, Ye Chen mengerutkan kening, karena tidak ada lagi suara bang-bang, mungkin Ruoxi terjebak di lubang hitam lagi, memikirkan cita-cita hidup. Aku berkata, apakah seseorang terbang ke sini?
Api kekacauan melompat keluar dari dunia kecil. Jangan katakan itu benar. Chaos Cauldron berlari dengan gelisah. Hong Chen, Liu Dao, mata Ye Chen cerah seperti obor, dan dia bisa melihat dengan jelas. Segera, dia memutuskan dia berdiri, mengangkat tangannya, memblokir Hong Chen dengan tangan kirinya, dan mendorong Liu Dao dengan tangan kanannya. Dia harus dihentikan oleh mereka terlalu tidak jujur. Hal yang memalukan adalah dia tidak memblokirnya, dan tersingkir oleh 6 jalan Hong Chen, bukan karena dia tidak cukup kuat, tetapi karena 6 jalan Hong Chen, energi gelap yang dibawanya terlalu menakutkan. Berhenti untukku. Ribuan kaki jauhnya, Ye Chen mengertakkan gigi dan berhenti tiba-tiba. Bos, masih ada lagi. Chaos Ding menggertak, namun, sudah terlambat untuk mengingatkan. Ledakan. Begitu kata-kata itu jatuh, Ye Chen terbang lagi. Kali ini, dia terlempar ke udara oleh Raja Dewa Penciptaan. Dari mana asalmu? Boom, sialan, bang, aku pergi. Bang, adegan berikutnya lebih eye-catching dari sebelumnya. Kaisar ke-10 Dacu tidak pernah berdiri kokoh sejak dia terguling, puncak yang kuat. Ini tidak penting, yang penting mereka semua membidik dengan sangat akurat. Satu demi satu, mereka semua mengenai Ye Chen berbalik. Dia tidak jatuh, dia ditabrak, dan dia tidak bisa menyalahkan mereka. Tetapi dia ingin berhenti, tetapi lingkaran cahaya itu sangat kuat sehingga dia tidak bisa berhenti. Engah, engah, engah. Lampu berdarah dengan berbagai warna sering muncul. Ye Chen dipukul dengan parah, tubuh sucinya yang mendominasi terbelah lagi, dan sisi yang mendominasi bocor keluar dari seteguk darah, yang membuat orang terpana. Dan mereka yang berada di puncak alam terkuat bahkan lebih buruk darinya, betapa tangguh tubuh suci kuno itu. Memukulnya dengan cara yang begitu serius seperti memukul pelat baja, tubuh dewa sudah terbelah, tapi kali ini, perpecahannya lebih menyeluruh. Pada titik tertentu, semua orang berhenti. Melihat lubang hitam, satu demi satu siluet terhuyung-huyung atau terhuyung-huyung, dan sisanya berlutut di tanah dan batuk darah. Oh, pusing. Raja Cujiang bangkit, menutupi kepalanya lagi, dan berjongkok. Pusingnya normal, setengah kepalanya meledak. Tidak mungkin, kepalanya mengenai dahi Ye Chen. Betapa kerasnya kepala Ekaristi. Sebenarnya, kamu tidak perlu masuk. Ye Chen menopang kuali dengan satu tangan, dan menutupi pinggangnya dengan tangan lainnya. Dia masih batuk darah, dan matanya penuh dengan bintang emas. Meskipun suci kuno tubuh keras, itu akan hancur berantakan. Hati nurani langit dan bumi, ini benar, jika mereka tidak masuk, dia tidak harus ditabrak, katamu ratusan ribu orang, bagaimana mereka bisa memukul dengan sangat akurat. Katakanlah kelompok lubang hitamnya membantai begitu banyak setan, dan dia tidak terluka, tetapi dia dilumpuhkan oleh 3 lingkaran cahaya dan keluarganya sendiri. Bab 2896 tariannya. Masih berupa lubang hitam itu, tempat puncak Seon berkumpul. Untuk waktu yang lama, tidak ada yang berbicara, selain depresi, ada keterkejutan di matanya. Halo itu sangat menakutkan. Yang paling menyentuhku adalah Tuan Muda Ye, diikuti oleh Sword Master Wu Tian, yang satu terlempar 3 kali oleh Halo, dan yang lainnya terlempar 2 kali. Pergi untuk melihat Hong Chen dan Liu Dao, keduanya telah disegel, dan mereka yang terburuk, tidak terkena Halo, tetapi dipukuli oleh Ruoxi, yang pergi untuk melindungi Liu Dao Ruoxi, tetapi juga gagal melarikan diri dari bencana, jadi mereka dikirim bersama mereka. Ayo, Ruoxi kecil, yang tidak memiliki akal sehat, tidak akan dikenali oleh kerabatnya, dia akan memukul siapa saja yang mendekatinya, tidak peduli apa identitasmu. Kali ini, lebih hati-hati. Ye Chen adalah yang pertama bangun, seluruh tubuhnya dipenuhi luka, dan dia tidak punya waktu untuk duduk bersila untuk menyembuhkan lukanya, jadi dia harus mengembalikan Xiao Ruoxi terlebih dahulu, jika tidak, mungkin akan terjadi kecelakaan yang lebih besar. Semua kaisar semu bangkit dan langsung pergi ke kedalaman. Untungnya, perjalanan ini belum melihat halo nirwana lagi, belum lagi yang lain, bahkan Ye Chen takut, berkat fondasi yang dalam, untuk kaisar kuasi puncak rata-rata, dia akan berlutut sejak lama, dan halo penuh kehancuran. Pernahkah kamu melihat keadaan langit yang tidak normal sebelumnya? Seng Zun dan Ye Chen bertanya ke samping, bahu-membahu. Ini mungkin terkait dengan Ruoxi. Ye Chen menarik napas dalam-dalam, sepertinya tidak, pasti, pada titik waktu tertentu, cukup untuk membuktikan bahwa setiap kali Ruoxi berubah, langit akan berperilaku aneh, jika tidak ada hubungannya, hantu tidak percaya.
Dia mengatakan itu, aku tidak tahu apakah itu suka atau duka. Dong Huang Taixin menghela nafas lega. Jika pembangkit tenaga listrik yang tak tertandingi yang tidak dikenali oleh 6 kerabat, jika dia menjadi gila, siapapun yang terlibat akan menjadi sial. Hong Chen dan Liu Dao adalah contohnya. Secara alami, yang lebih membuat orang penasaran adalah identitas Ruoxi, seorang gadis kecil, dari mana dia mendapatkan kekuatan yang begitu menakutkan, dan siapa yang begitu sakral. Ye Chen seharusnya tahu, tapi dia tidak mengatakannya dengan jelas. Pada saat yang tidak diketahui, semua orang membeku serempak. Di kejauhan gelap, dan sosok Ruoxi sudah bisa dilihat, seperti patung es, berdiri di sana tak bergerak, penglihatan misterius, samar-samar terlihat, seseorang bisa mendengar suara dao besar dan surga dari jarak jauh, dan ada semacam kekuatan yang membuat semua orang Zundi kewalahan, termasuk Ye Chen, tidak bisa bernapas. Tumbuh, Ye Chen baik-baik saja, dia tahu ukuran Ruoxi sebelumnya. Sebaliknya, Kuasi Kaisar melihat Ruo ketika dalam kondisi prima, dia tidak bisa menahan keterkejutannya. Dia telah berada di Dacu selama bertahun-tahun, dan dia terlihat seperti berusia 2 atau 3 tahun. Tanpa diduga, dia berusia 7 atau 8 tahun setelah dibawa pergi oleh Ye Chen. Hati-hati, Ye Chen adalah yang pertama mendekat. Kalau begitu tunggu halo, jangan datang lagi. Yan Luo terbatuk, semua dengan tentara ekstrim tergantung di kepala mereka, siap untuk melarikan diri setiap saat, dan akhirnya datang ke sini, tetapi mereka tidak ingin terkena halo lagi ke dalam kegelapan tanpa batas. Ye Chen berhati-hati, dan begitu juga semua orang. 10 Zhang pergi, semua kaisar semu membeku, dan beberapa dari mereka, seperti Yama ke-8 dan Jenderal ke-9, tampaknya menoleh dan melarikan diri. Itu bukan salah mereka, itu karena Ruoxi pindah. Itu benar, dia bergerak, memutar lehernya dengan kaku, melihat ke selatan, lalu ke utara, dan kemudian terdiam lagi, seperti patung es. Ye Chen menarik napas dalam-dalam dan mengangkat telapak kakinya. Namun, sebelum telapak kakinya terjatuh, Ruoxi bergerak lagi. Ketika dia bergerak, semua puncak ingin bergerak, seperti burung yang ketakutan, mereka tidak dapat melihat Ruoxi kecil, jika dia bergerak sama sekali, tidak masalah jika dia bergerak, jika halo datang lagi, itu tidak masuk akal, dan dia harus dijatuhkan. Untungnya, tidak ada halo. Melihat Ruoxi lagi, dia mengibaskan lengan bajunya dengan ringan, menggoyangkan kaki kecilnya, dan mulai menari. Dengan baik, sudut mulut semua orang berkedut, plot macam apa ini? Adegan setelah itu bahkan lebih aneh. Ruoxi kecil berusia 8 tahun tumbuh dengan kecepatan yang terlihat dengan mata telanjang saat menari, dan dia mengubah dirinya menjadi pakaian peri. Dia tidak berhenti sampai dia berusia 20 tahun, dan menjadi peri suci, menutupi seluruh tubuhnya. Helai rambut indah, diwarnai dengan kemegahan yang luar biasa. Meskipun dia dekat di depan matanya, dia tampak jauh dari mimpi. Dia memancarkan kehidupan kuno dan perubahan-perubahan, dan semacam kemegahan yang membuat segalanya kaisar wanita Zun hadir masa muda redup, bukan karena mereka tidak cukup luar biasa, Ruoxi yang tumbuh dewasa, ada semacam cinta pamungkas. Memiliki energi tertinggi. Ekspresi Ye Chen linglung, matanya kabur, Ruoxi kecil tampan berusia 20 tahun itu persis sama dengan Chu Xuan, Chu Ling, dan Wu Lei, seolah-olah mereka kembar empat, dengan kecantikan yang sama dan kecantikan tiada taraf yang sama. Bahkan dia seperti ini, apalagi kaisar semu. Untuk sesaat, saya kesurupan berpikir bahwa itu adalah Chu Xuan, Chu Ling atau Wu Lei, mereka lebih dari sama, mereka adalah 4 orang yang diukir dari cetakan yang sama. Ketika mereka menonton, Ruoxi kecil masih menari, lubang hitam tidak memiliki ritme, tetapi dalam kegelapan, sepertinya ada suara seruling yang merdu, dan suara piano kuno yang merdu, sepotong demi sepotong kelopak ilusi jatuh dari langit, dan dia mandi di dalamnya, memantulkan hujan bunga dan cahaya peri seperti mimpi. Postur menarinya sangat anggun, ringan dan anggun, dan lengan baju yang lebar dibuka dan ditutup untuk menutupi, yang melengkapi wajahnya yang cantik dan cantik dengan segala macam sikap, dan setiap orang yang melihatnya terpesona. Cantik, sangat cantik. Kata-kata ini bergema di Heng Yuezong. Ketika saya pergi untuk melihat puncak gunung, mereka semua penuh dengan orang yang berdiri berjinjit, memandangi puncak Yunfei, karena ada musik yang indah di puncak Yunfei. Itu adalah Chu Xuan dan Chu Ling, yang juga menari, dan postur menari mereka juga anggun, tidak peduli bagaimana mereka mengangkat tangan,
tidak peduli bagaimana mereka membungkuk, tidak peduli gerakan apa yang mereka buat, mereka semua selaras dengan sedikit. Ruoxi di lubang hitam ruang. Baru saja melompat, Sangguan Yuer membuka mulutnya sedikit, ekspresinya heran. Hal yang sama berlaku untuk para gadis, Cusuan dan Chuling berdiri saat mereka menyulam bunga di bawah pohon tua, mereka terdiam dan menari tanpa peringatan. Sangat indah. Nanming Yusu tersenyum manis. Dia dulunya adalah seorang penari bunga, dan postur menarinya tak tertandingi di dunia. Dia tidak tahu bahwa Cusuan dan Chuling sama-sama ahli. Sebagai perbandingan, dia lemah. Terlalu banyak. Aku bahkan tidak tahu, ibuku masih memiliki keahlian unik ini. Yeling terkekeh, memegang tiang memori, tidak melepaskan adegan apapun, dia akan mempelajarinya di lain hari, dan pergi jalan-jalan di masa depan, sehingga dia bisa tertipu. Seseorang tidak memiliki penglihatan, Si Yan terkikik. Lebih besar dari orang di mulutnya mengacu pada Ye Chen. Dengan postur menari yang begitu indah, dia tidak ada di rumah. Jika ya, dia akan sangat kejam, puitis. Dua wanita cantik, biarkan babi itu melengkung. Ada desahan dari semua puncak gunung. Babi ini mengacu pada Ye Chen, dengan begitu banyak kubis, dia menyimpannya satu demi satu, dan dia masih tidak menggunakannya, pemborosan sumber daya yang khas. Agak aneh, kata Raja Manusia di depan tirai air gerbang Tianxuan. Orang yang tinggal bersamanya adalah Kaisar Bulan, yang matanya yang indah sedikit menyipit, dan yang dia lihat bukanlah postur menari Cusuan dan Chuling, tetapi ekspresi mereka, mengapa mereka begitu tanpa ekspresi. Mata yang jernih dan indah sedikit cekung, kecantikan yang tiada taraf juga menyembunyikan kebodohan. Kakak, datang sebentar juga. Lelaki tua itu tidak tahu mengapa, menggosok tangannya yang tua, dan tersenyum, penampilannya sedikit buruk, dan senyumnya bahkan lebih buruk. Dia belum pernah melihat tarian Kaisar Bulan sebelum. Saya belum pernah melihatnya sebelumnya, hanya pergi jalan-jalan. Tamparan Yue Huang mengirimnya jauh-jauh dari gerbang Tianxuan ke gerbang Zutian, wajah lamanya bengkok, dan dia lumpuh parah. Baik, tepuk tangan Heng Yuezong seperti gelombang laut. Ada banyak orang berbakat yang menganggur, dan langit berbintang kacau. Mereka semua terjebak di rumah, dan mereka harus menemukan sesuatu yang menarik untuk dilakukan. Misalnya, menonton menantu perempuan cantik dari tarian keluarga Ekaristi, postur menari benar-benar menggoda. Saat ini, Puncak Seon yang berada di lubang hitam tidak tahu bahwa mereka tertarik dengan tarian Ruoxi, tariannya seperti dirinya, dengan kekuatan sihir kuno, yang membuat orang tidak bisa mengalihkan pandangan. Aku tidak tahu, tapi dia punya suami mertua. Kupikir aku pasangan yang cocok untuknya. Apa yang harus kulakukan? Lelaki tua itu menyukainya. Banyak orang tua dan tidak bermoral mulai berbicara omong kosong lagi, dan mata mereka berbinar, terutama orang tua yang tidak menikah, melihatnya dan menjadi bingung. Sepertinya aku pernah melihatnya menari di suatu tempat sebelumnya. Ye Chen bergumam pelan, terlihat mabuk. Bab 2897 tiket. Oke, tepuk tangan Heng Yuezong menjadi semakin keras, menantu Ekaristi, yang membuat tarian mereka begitu indah. Dibandingkan dengan mereka berdua, tarian bunga saat itu, yaitu, Nanming Yusu, jauh lebih rendah. Tarian Yusu saat itu menarik separuh dewa di Donghuang untuk menonton, apalagi musik dansa yang lebih anggun darinya. Namun, sekte Heng Yue terlalu kecil dan tanahnya terbatas. Tidak semua orang bisa masuk, mereka harus memiliki tiket. Beberapa individu, seperti pria kecil gemuk Xiong Er, memindahkan bangku kecil dan duduk di depan gerbang gunung. Sejak saat itu, segumpal daging segar kecil yang gemuk diinjak-injak menjadi daging cincang. Tidak semua orang memiliki temperamen yang baik, dan tidak semua orang membawa uang saat keluar. Sudah 5 tahun, Yun Feng begitu semarak lagi, bahkan tanpa kehadiran Tuan Muda Ye, masih bisa berjalan lancar, karena keindahan orang-orangnya dan keindahan tariannya, itu menarik terlalu banyak orang. Chang Chong kecil, kenapa kamu ada di mana-mana? Melihat Long Jie masuk, Xie Yun memberinya tatapan putih. Aku suka ikut bersenang-senang. Long Jiechu berdiri berjinjit di kerumunan, kepalanya seperti mainan, dia melihat ke sana-sini, dia pasti satu-satunya di antara begitu banyak orang, dia tidak ada di sini untuk datang ke menari, tapi untuk menemukan seseorang ya, siapa yang bisa kutemukan. Mencari Dongshen Yaoqi, aku sudah lama tidak bertemu dengannya, aku sangat merindukannya. Sayangnya, dia tidak dapat menemukannya. Kamu tidak bisa melihatnya dengan sia-sia,
kumpulkan saja uangnya. Ye Ling benar-benar bijaksana, membawa keranjang bunga kecil, berlarian ke seluruh gunung, seperti orang yang mengumpulkan uang sewa dan tidak memberikan uang. Tetaplah di tempat yang sejuk. Tidak ada uang. Kaisar kera kecil sangat arogan, menggertak. Seekor monyet, tidak ada uang. Ye Ling tidak memaksanya, mengeluarkan buku catatan kecil, dan menuliskan nama Kaisar kera kecil. Dia menetapkan bahwa dia tidak bisa mengalahkan monyet ini. Tetapi ayahnya, sulit dikatakan, dia bisa mengalahkan monyet ini rahim belakang. Ayo, nak, pamanku yang menghadiahimu. Kaisar kera kecil itu sangat jenaka, dan mengambil tas penyimpanan. Kata, kakek, sangat berat, dan Ye Chen adalah anak ketujuh. Menyatukan semuanya, ini seperti bersumpah, apapun yang Anda katakan, Anda tetap harus memberikan uangnya ya. Pelacur bernama Ye Chen itu adalah seseorang yang tidak dikenali oleh kerabatnya. Dia masih ingat ketika dia menjadi pegangan keluarganya dan memukulinya hingga hemiplegia. Ayah agak kesal akhir-akhir ini. Ye Ling mengambil tas penyimpanan, tetapi tidak pergi, hanya berdiri di depan Kaisar kera kecil, memegang keranjang bunga kecil di satu tangan, dan memegang cermin kecil, mengaturnya rambut, artinya sepertinya mengatakan, uangnya sedikit lebih sedikit, beri aku lebih banyak. Ayo gadis, pergi ke sana untuk memintanya, mereka punya uang. Kata Kaisar kera kecil, dan memberikan tas penyimpanan lagi, mendorong Ye Ling ke arah Nandi dan Song Huang. Nandi dan yang lainnya jauh lebih dapat diandalkan daripada monyet. Ketika mereka memberikan tas penyimpanan, mereka semua memiliki senyum kering di wajah mereka. Putri berharga dari keluarga tubuh suci benar-benar lebih baik daripada biru. Keterampilan Ye Chen diwariskan dengan baik. Nak, Jiun Yangmu ada di sini. Long Jie tertawa, matanya menyipit. Serangga kecil, menganiaya Jiun Yang. Ye Ling tidak berbahaya bagi manusia dan hewan, jadi dia tidak menginginkan uang itu, dan mengeluarkan buku catatan kecil, yang harus ditulis, dan ketika lelaki tua itu kembali, dia bisa melihatnya minum sup ular, tepatnya, adalah daging naga hitam yang direbus. Sudut mulut Long Jie berkedut, dan dia memasukkannya ke dalam tas penyimpanan. Ye Ling mungkin tahu tentang beberapa hal, tapi dia tidak bisa memberitahu Ye Chen. Memikirkan masa lalu, dia mengintip dan dikejar oleh Ye Chen selama 800 tahun berapa mil. Itu hampir sama. Ye Ling tersenyum, mengambil uang itu dan pergi. Setelah mengambil 2 langkah, dia berbalik lagi, dengan sisir ekstra di tangannya, menusuk Long Jie dengan jari kelingkingnya, mengedipkan matanya yang besar, dan tersenyum, Jiun Yangku menggunakannya, kenapa tidak? Anak ini benar-benar masuk akal. Petik 2. Long Jie berkata dengan sungguh-sungguh, dengan jentikan tangannya, dia mengambil sisir kayu, dan dengan punggungnya ada tas penyimpanan. Berapa harga tiketnya dan Anda dapat membelinya dengan jumlah berapapun. Jepit rambut giok ini juga milik Jiun Yang. Ayo, ambil uangnya. Sapu tangan ini dibordir oleh Jiun Yang. Yah, lumayan. Itu, aku melahirkan Jiun Yang. Tidak mampu membelinya. Seorang gadis dan seekor cacing kecil, dengan kepala di atas kepala, bergumam, yang satu menjual barang, yang lain membeli barang, yang satu memiliki banyak persediaan, dan lainnya memiliki banyak batu asal. Atau dengan kata lain, itu Xiao Baichai dari keluarga Ekaristi. Otak kecil ini adalah aura. Jika dia akhirnya menangkap orang kaya dengan otak buruk, dia akan mati. Untuk gelang giok, sapu tangan, dan sisir, selama Anda menggantung Jiun Yang, harganya akan naik terus. Ketika Ye Ling pergi, Long Jie telah menjadi orang miskin. Adapun Ye Ling menjualnya, sebenarnya tidak ada hubungannya dengan Yao Qi, itu semua adalah gadget yang dia rampok tahun ini, dan akhirnya menemukan seseorang untuk menanganinya. Mudah menyebut Jiun Yang. Ye Ling tertawa, membawa keranjang bunga kecilnya, berjalan dan mengumpulkan sepanjang jalan, tidak apa-apa memberikan uang, jika kamu tidak memberikan uang, kamu harus menuliskannya, dan ayah akan kembali di lain hari dan meminta uang kepada mereka. Pergilah, bercanda, musik dansa tidak sia-sia. Kamu terlalu kecil, aku besar. Saat mereka berjalan, Tang Sanxiao, pria gemuk hitam kecil itu, muncul entah dari mana, memegang keranjang besar, tersenyum dengan 2 baris gigi seputih salju. Ye Ling melihat yang ada di tangannya, dan dengan sangat sadar melemparkan keranjang bunga kecil untuk mengumpulkan uang. Keranjangnya masih besar, terutama karena banyaknya orang. Kamu, bagaimana denganmu? Bayar uangnya. Hei, kamu pria kecil hitam gemuk.
Ada seorang lelaki tua yang menggertakku. Gadis, kamu tidak bisa melakukan ini. Di puncak Yunfei, Tang Sanxiao berteriak, dia telah menjadi tangan kanan Ye Ling, memegang keranjang besarnya, dan bertanggung jawab untuk mengumpulkan uang, sementara Ye Ling bertugas berlatih kaligrafi di buku kecil, memberikan uang, halo-halo semuanya, jika Anda tidak memberikan uang, maka terluka dan marah. Sejak saat itu, gunung gadis giok yang cantik ini tidak hanya memiliki musik dansa yang anggun, tetapi juga memiliki pemandangan yang indah, yaitu Tang Sanxiao dan Ye Ling. Itu benar, cukup banyak lelaki tua mengelus jenggot mereka, secara ekspresif, masing-masing tas penyimpanan berisi banyak uang, begitu banyak orang datang, berapa harganya. Tapi itu benar untuk dipikir-pikir, dulu, biaya ratusan ribu untuk menonton tarian Nanming Yusu, apalagi Cusuan dan Culing, mereka bahkan lebih baik. Saya sangat lega memiliki generasi mendatang. Kata-kata Situnan juga cukup dalam. Jangan membuatnya sia-sia, beri aku uang. Apakah kamu ingin produk khusus? Sepertinya aku kekurangan produk khusus. Suara menggertak terdengar di seluruh gunung. Semua gadis batuk kering, dan kebanyakan dari mereka menggosok alis mereka. Mereka sangat senang memiliki putri yang begitu berharga. Jika Ye Chen ada di sini, dia akan lebih bahagia. Berbicara tentang Ye Chen, dia tidak terlalu bahagia saat ini. Adegan lubang hitam itu cukup memalukan. Ruoxi masih menari, dan tidak ada puncak terkuat, termasuk Ye Chen, yang bisa mendekatinya, dengan Ruoxi di tengah, ada paksaan yang kuat, dan semuanya hancur dan tidak bisa bergerak. Bahkan jika kamu bisa mendekat, kamu mungkin tidak bisa memindahkannya. Wajah Good Fortune God King memerah, dan dia juga menahan tekanan, kakinya gemetar, dan dia akan berlutut. Hal yang sama berlaku untuk puncak lainnya, bukan karena mereka tidak cukup kuat. Itu karena paksaan Xiao Ruoxi terlalu menakutkan. Keluar, Ye Chen memanggil istana Ling Qiao, bahkan dia tidak bisa bergerak, dan dia tidak bisa mengandalkan Holy Lord dan yang lainnya. Dibandingkan dengan mereka, istana Ling Qiao lebih dapat diandalkan. Bersenandung, 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 istana Ling Qiao berdengung, mengumpulkan kekuatan, ia tahu siapa Ruoxi, dan karena ia tahu, ia harus bekerja keras, tanpa kekuatan itu, tidak ada gunanya untuk keluar, dan Ruoxi harus menjatuhkannya dengan satu pukulan. Bab 2898 Panen Tak Terduga. Sangat indah. Diiringi tepuk tangan, semakin banyak biksu datang ke Dacu. Beberapa berkeliaran, tetapi kebanyakan dari mereka berkumpul di Yunfeng. Saya mendengar ada pertunjukan. Mendengar itu adalah menantu perempuan yang melakukan ekaristi. Mereka semua datang untuk ikut bersenang-senang. Dilihat dari kejauhan, Heng Yue penuh sesak dengan orang, setiap puncak gunung penuh dengan orang, bahkan ada orang yang berjongkok di pohon-pohon besar, ada senjata ajaib bernama teleskop yang cukup cocok digunakan saat ini. Berikan uang, berikan uang. Di antara tepuk tangan, selalu ada satu atau dua lolongan serigala yang tidak tepat waktu. Tang Sanxiao, yang berteriak kemanapun dia pergi, dan diam-diam bekerja sama dengan Ye Ling. Jika pria kecil gemuk itu lebih tinggi, lebih putih, dan lebih normal, dia akan cocok dengan kubis kecil dari keluarga Sein Body. Petik 2. Lupakan, adikmu, kamu membayar 2 kali lipat. Jangan membuat masalah, aku terima saja. Ada sapi tua bodoh yang menganiaya ibumu. Ayo, ambil uangnya. Saya harus mengatakan bahwa buku catatan kecil di tangan Ye Ling masih sangat berguna. Saya tidak takut, tapi saya takut pada Ye Dasao. Pria itu tidak tahu malu, dia jauh lebih baik daripada Ye Ling, curang dan menculik-curi apa saja. Ledakan, tiba-tiba terdengar ledakan, bergema melalui Dacu. Seluruh gerbang surga berguncang untuk sementara waktu. Sama seperti sebelumnya, turbulensi datang begitu tiba-tiba bahkan Kaisar Bulan tidak berdiri kokoh, apalagi yang lain, berjalan, dia tidak melangkah dengan kuat, dan satu kaki jatuh seperti anjing mengunyah lumpur, dan para penari juga ditanam di potongan jatuh. Pergi untuk melihat Great Chu Heaven and Earth, ada lebih banyak kilat, guntur, dan lebih dari itu, ada juga awan gelap dan kabut, retakan ruang angkasa sering muncul, dan lautan api berkobar, dan pepohonan perlahan layu. Oke, ini aneh lagi. Terlalu banyak orang melihat ke samping, melihat sekeliling setelah berdiri kokoh, omong kosong adalah omong kosong, masih ada kekhawatiran, tahun-tahun ini, bintang dan langit semakin aneh dari hari ke hari. Kaisar Bulan melangkah keluar dari gerbang Tao dan naik ke 9 langit.
Dia seperti seorang ratu, menghadap ke dunia, menyipitkan matanya sedikit, mengintip ke alam semesta sekte langit sangat kacau, dan bahkan jantungnya berdebar-debar. Kurang dari BR lebih besar dari pengorbanan untuk prajurit kaisar, menekan alam semesta. Raja berteriak, mendesak pedang Kaisar Xuanyuan. Ledakan. Begitu Ren Wang selesai berbicara, dia mendengar ledakan lain. Setelah ledakan itu, mata semua orang di Dacu meledak menjadi cahaya yang menyala-nyala, dan ada gerakan yang secara mengejutkan sepakat, angkat pria itu. Pantas saja mereka seperti ini, karena sebidang langit dan bumi, karena runtuhnya ruang angkasa, dan karena kekacauan alam semesta, ada dunia besar yang tersembunyi yang diguncang oleh alam semesta. Benar, itu orang prasejarah, aura prasejarah mengamuk, dan Anda bisa melihat dunia bobrok dari jauh, yaitu tanah leluhur prasejarah, yang telah diguncang oleh alam semesta. Yah, kamu adalah manusia prasejarah, kamu benar-benar tahu cara bersembunyi. Raja manusia mencibir, dan mengaktifkan senjata kaisar lagi. Tidak hanya dia, tetapi semua orang di Dacu juga mencibir. Tidak heran mereka tidak dapat menemukannya, dan mereka menyembunyikannya. Jelas bahwa tempat paling berbahaya juga merupakan tempat teraman. Hong Huang tahu kebenaran dan cukup berani. Jika bukan karena kekacauan alam semesta, jika bukan karena dunia besar yang terguncang, siapa yang berani mempercayai fakta ini? Kelilingi dan hancurkan, jangan tinggalkan satu pun di belakang. Teriak Master Tong Tian, dan dia yang pertama membunuh. Tak perlu dikatakan, para biksu di Dacu juga dengan cepat berkumpul, tidak peduli mereka yang menggoda gadis-gadis, mereka yang menonton tarian, atau mereka yang minum dan memarahi ibu mereka semua segera bergegas menuju tembok kota Nanchu, di mana suku prasejarah berada, di sana. Ayo pergi, cepat mundur. Kaisar klan prasejarah berteriak, wajahnya pucat. Bertahun-tahun, dia puas dengan keputusannya sendiri dan bersembunyi di gerbang Tianmen Dacu. Pemberontakan alam semesta juga mengganggu alam semesta dari dunia yang hebat, tetapi terkejut. Kejutan ini, saya benar-benar lengah. Di Dacu, mereka tidak memiliki keuntungan, dan mereka akan musnah jika tidak terjadi apa-apa. Ayo pergi, cepat mundur. Orang kuat dari ras prasejarah meraung, terbang ke langit. Lari, tahu di mana ini? Tahu apa artinya dipaksa keluar dari dunia besar? Jika Anda pergi, Anda ditunjuk untuk tidak terburu-buru, maka Anda harus lari, sampai ke Kaisar Klan, sampai ke prajurit yang berlari. Kemana harus pergi? Kaisar Bulan membunuhnya, membawa seorang prajurit Kaisar yang ekstrim di tangannya, dan setelah hanya satu pertemuan, dia menebas seorang Kaisar Semu prasejarah, dan bertemu dengan puncak prasejarah. Bukan warisan Kaisar, apakah kamu masih ingin pergi? Pemimpin Tong Tian mengguncang langit dengan minuman, dan menjadi lebih sombong. Ling Tian menamparkan seon prasejarah dan terhuyung-huyung beberapa saat, tubuh dewa runtuh, dan darah dan tulang beterbangan, lalu dia ditusuk melalui Yuan Shen dengan tombak oleh sang jenderal. Membunuh. Kaisar Kera kecil menyerang ke depan, melolong paling keras, Qin Yu bahu-membahu dengannya, dan Kaisar Selatan Zhong Huang Shizun juga hadir, dan Long Jie, yang diadu menjadi orang miskin, juga merupakan karakter yang kejam, membawa seekor Tyrannosaurus pisau, bergegas ke formasi musuh kemudian dia menyapu area tersebut, dan banjir pembunuhan dialihkan. Ini Chu Agung datang, tidak perlu pergi. Keturunan Raja Chu Agung dan Kaisar Chu Agung juga datang dari segala arah, dan ada beberapa orang tua yang telah mundur, dan mereka juga bergegas keluar satu demi satu. Tidak ada seorang pun di Chu besar yang menggertakku. Gelombang terakhir dari orang-orang yang bereinkarnasi, seperti leluhur Tianzong, Dao Huang, Du Guo, Su Geyu, Ye Xingchen, Hua dan yang lain, semua datang untuk membantu. Ini harus menjadi pertama kalinya mereka menghadapi Hong Huang, dan mereka telah mendengar tentang perbuatan jahat orang Hong Huang, jadi mereka harus membunuh mereka semua. Bersenandung, 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 kekosongan berdengung, dan senjata kaisar yang menjaga Chu yang agung, seperti aurora, membubung ke langit dan menggantung di udara, sementara Dewa Kaisar menggantung, dan Kaisar ekstrim terhubung satu sama lain, membentuk penghalang, menutupi zaman prasejarah, rakyat. Hutang darah dibayar dengan darah. Nan Mingyu membilas mereka, dan mereka semua mengenakan pakaian perang. Mereka semua tampak seperti jenderal wanita, istri dari keluarga Saint Body, wanita yang tidak memberi jalan kepada pria, dan masing-masing memiliki penampilan yang tak tertandingi, sikap. Ibu, suku prasejarah. Ketika Ye Ling pergi, dia melihat ke belakang dan memanggil,
semua orang pergi untuk berburu Hong Huang, tetapi Chu Xuan dan Chu Ling tampaknya mengabaikannya, menari dengan ringan di puncak Yunfei, seolah-olah mereka tidak mengetahui dunia luar. Aku tidak tahu. Tentu saja ada sesuatu yang aneh. Fuya, yang tinggal di gerbang Tianxuan, melihat ke tirai air dan ke arah Chu Xuan dan Chu Ling di tirai air, dan mengerutkan kening. Seperti boneka yang dicurangi. Ledakan, ledakan, ledakan. Di arah tembok kota Southern Chu, suara gemuruh memenuhi langit. Langit dan orang-orang seperti lautan luas, dikelilingi oleh lautan gelap, dikepung dari segala arah, menghalangi orang-orang prasejarah di bawah tembok kota. Tidak peduli bagaimana banjir bertabrakan, mereka tidak dapat membunuh pengepungan, dan terendam oleh air pasang. Sosok manusia, tidak ada perlawanan, bukan karena latar belakang mereka tidak cukup dalam, itu karena terlalu banyak orang kuat di Dacu. 2 tinju sulit dikalahkan 4 tangan, dan mereka bahkan tidak memiliki seorang kaisar senjata, jadi apa yang bisa mereka gunakan untuk memblokir pengepungan surga? Lepaskan aku, ampuni hidupku. Ratapan dan lolongan bergema di seluruh dunia, itu adalah permintaan belas kasihan orang-orang prasejarah, mereka benar-benar takut dibunuh, dan semua kura-kura takut mati. Aku tidak akan pernah berhenti mati. Ibu peri dari Yaochi mengeluarkan teguran dingin dan turun dari langit. Aku tidak akan pernah mati. Langit dan manusia penuh dengan semangat juang dan roh jahat, dan kemarahan mereka terhadap manusia prasejarah bahkan lebih buruk daripada iblis, menyebabkan terlalu banyak bencana, hanya darah dan pembunuhan yang bisa memadamkan amarah dari orang-orang biasa. Tidak ada ketegangan dalam pertempuran, dan tidak ada ketegangan pada akhirnya. Karena klan besar terguncang, itu yang dibantai. Bolak-balik, dalam 1/4 jam, seluruh pasukan yang terbunuh terhapus. Langit berwarna darah, dan kabut darah beterbangan sesekali. Bumi juga berwarna darah, dan ada tumpukan mayat. Milikku, aku melihatnya lebih dulu. Keluar, apa-apaan ini? Siapa yang menginjak kakiku? Tanah leluhur prasejarah yang bobrok penuh dengan orang, klan prasejarah telah musnah, medan perang harus dibersihkan, dan talenta dari 3 alam telah membentuk tumpukan besar, dan sering ada omelan tentang perebutan harta. Bab 2899 menyelesaikan mes. Boom, gemuruh. Di tanah Great Chu, meskipun klan prasejarah telah musnah, suara gemuruh belum padam melihat guntur dan kilat yang mengamuk, melihat retakan yang padat, kulit kepala mati rasa, dan ada api yang berkobar dan awan berkabut, yang bahkan lebih menakutkan, dunia yang kacau juga semakin intensif. Ledakan, gemuruh, suara dentuman tidak hanya di Dacu, tapi juga di langit berbintang. Selain itu, ada Xuan Huang dan Netherworld. Di tengah suara gemuruh, ada juga fluktuasi perang. Mengejutkan dari ketiadaan, semua orang yang melihatnya tidak bisa menahan diri untuk sesaat, dan kemudian mereka dikepung dan dibunuh. Zan, bunuh dia untuk memusnahkan klan. Suara mendesis seperti itu memenuhi langit berbintang. Langit dan alam semesta dalam kekacauan, hukum telah runtuh. Dan terlalu banyak orang prasejarah yang bersembunyi di banyak tempat telah diguncang dan diperhatikan oleh para biarawan di langit berbintang. Gerbang surga disangga di langit berbintang. Setiap gerbang domain dibuka, dan cultivator es dari seluruh langit bergegas keluar ke berbagai medan perang. Dulu, sulit menemukan keluarga orang prasejarah. Ada pembunuhan. Kakakmu, hati-hati dengan retakan. Sialan, guntur sialan. Suku prasejarah, bayar kembali nyawa anakku. Suara menderu, diiringi semua orang yang memasuki langit berbintang, bergema di seluruh alam semesta, dan di sana banyak omelan, hanya karena langit berbintang yang kacau, terlalu banyak guntur dan kilat, dan terlalu banyak celah ruang angkasa. Jika seseorang tidak hati-hati, dia akan disambar petir, dan jika seseorang tidak beruntung, dia akan tertelan ke dalam celah angkasa, sehingga banyak orang kuat bahkan sebelum mereka mencapai medan perang, mereka terluka di mana-mana, dan yang tidak beruntung tersapu oleh retakan segera setelah mereka meninggalkan wilayah tersebut. Ledakan, 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 ada suara gemuruh, dan pertempuran sangat berfluktuasi. Melihat ke bawah ke kubah bintang, ada terlalu banyak bidang bintang yang rusak, semuanya telah dinyalakan, penggarap surga memiliki cadangan pasukan sepanjang tahun, dan mereka yang datang dikatakan cepat. Sialan, klan-klan besar meraung, tidak semua karena marah, tetapi karena marah. Mereka tersembunyi dengan baik, dan tidak ada yang bisa menemukan mereka. Karena kekacauan di alam semesta, mereka membalikkan posisi tanah leluhur, dan mereka terguncang satu persatu.
Sejak itu keluar, ada balas dendam. Memang, kebencian ini terukir dalam jiwa terlalu banyak mereka yang kuat di langit semuanya datang dengan air mata berlinang, dan air mata berubah menjadi cahaya dingin yang nyata. Mereka datang untuk membalaskan dendam kerabat mereka, dan mereka harus menggunakan darah prasejarah untuk memberi penghormatan. Engah, engah, engah. Di langit berbintang di barat, kabut darah menumpuk satu demi satu. Itu adalah Dewi Pembunuhan, memegang pedang Dao, membantai klan prasejarah, dan tidak ada lawannya. Itu adalah Dewa Timur Yaochi. Dalam perjalanan kembali, Ben melihat perubahan besar di alam semesta, dan klan prasejarah terguncang dari ketiadaan. Bahkan jika mereka tidak diwarisi dari jalan kaisar, mereka harus dibunuh. Kembalikan air biru, kembalikan air biru. Bidang bintang luas di utara meraung, penuh kesedihan, serak dan perubahan, disertai darah klan prasejarah, dan juga disertai air mata cinta. Naimu Liu Qing, Dewa Raja Kehancuran Prasejarah, dengan rambut acak-acakan, seperti orang gila, juga seperti Dewa Iblis, sendirian, memasuki tanah leluhur keluarga prasejarah, memegang pedang dewa, membunuh sepanjang jalan. Tanpa kekasihnya, dia seharusnya kehilangan semua harapan. Setelah memasuki tanah leluhur, dia tidak punya rencana untuk keluar hidup-hidup, hanya karena ras ini berpartisipasi dalam pengepungan dan pembunuhan mereka di zaman prasejarah. Dalam pertempuran itu, Mo Yuan tewas di pertempuran, dan dia juga bertarung setelah kematian. Roh jahat hanya memiliki segumpal jiwa yang tersisa, dan hanya teratai merah yang membuktikan Tao melawan langit. Ketika kaisar marah, dia membakar semua dewa. Jika dia tidak mati, dia tidak akan berkorban untuk menjadi roh. Utang kuno ini harus diselesaikan pada kepala klan primordial. Ada hutang darah yang harus dibayar dengan darah. Kaisar Suci, mati-mati, juga gila. Ada Kaisar Suci Do, yang juga menginvasi tanah leluhur prasejarah sendirian. Tidak ada tanggapan sama sekali. Seorang kaisar suci yang tak tertandingi dan raja dewa penghancur memiliki pengalaman yang sangat mirip. Kematian kekasih mereka semuanya terkait dengan zaman prasejarah. Setelah keabadian, kebencian masih ada. Membunuh. Di langit berbintang di selatan, semua kaisar agung dan putra surga bekerja sama untuk menerobos penghalang prasejarah, seperti dewa pembunuh yang masuk, memandikan dunia prasejarah. Darah, terbunuh sampai langit gelap, tulang menumpuk di gunung, dan darah mengalir ke sungai. Jika Anda tidak membantai suku prasejarah ini, itu tidak akan selesai. Kembali dengan cepat. Klan primordial berteriak, datang dari jiwa. Tidak ada cara untuk pergi ke surga, dan tidak ada cara untuk pergi ke bumi. Semua kaisar dan putra berteriak nyaring, tanpa mempermalukan prestise kaisar, dan tidak menghina nama leluhur mereka. Apa yang tidak dilakukan kaisar, mereka lakukan untuk ayah mereka, membunuhnya dan menghancurkan seluruh keluarga. Ledakan, ledakan, ledakan. Di bidang bintang timur, perang adalah yang terpanas. Saya tidak tahu berapa banyak suku prasejarah yang terguncang, dan berapa banyak cultivator es dari surga yang menyerang. Di medan bintang itu, lebih dari 90 juta pasukan berpartisipasi dalam pertempuran, dan ada kerumunan besar orang. Sama seperti ini, masih ada bala bantuan dari surga yang datang terus-menerus. Dewa dari surga, jenderal hantu dari dunia bawah, pembudidaya tua dari dunia manusia, ras kuno, iblis besar, dan iblis besar telah menembus penghalang semua klan. Lepaskan aku, lepaskan. Aku, engah, engah, engah. Di ujung galaksi, tubuh yang kacau itu sedikit kesepian, memegang cambuk ajaib di tangannya, dan bertarung sendirian. Itu bukan warisan kaisar, dan itu sepenuhnya berada dalam lingkup penanganannya. Itu hanya orang seperti itu, tetapi Hong Huang tidak bisa menjatuhkannya, dia bergegas dan musnah. Saat dia membunuh, tubuh Chaos mengangkat matanya secara terbuka. Ketika saya memasuki mata saya melihat keruntuhan ruang. Tepatnya, itu adalah lubang hitam yang runtuh, dengan retakan muncul, dan kekuatan melahap yang mengerikan. Terlalu banyak pusat kekuatan prasejarah, gunung, dan istana yang ditangguhkan ditarik ke dalam kegelapan lubang ruang. Ledakan. 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 Beberapa orang terlibat, dan beberapa orang jatuh darinya. Mereka adalah teratai hitam, monster, setan hitam yang mengamuk, tirani dan haus darah. Satu demi satu, menabrak langit berbintang, yang tidak stabil. Saya tidak tahu berapa banyak ruang yang hancur dan runtuh. Itu benar.
Itu adalah iblis surgawi dan iblis jahat, kurang dari BR lebih besar dari pamanmu, tambahkan ke kekacauan. Omelan itu terdengar tiba-tiba, ada banyak langit berbintang, retakan lubang hitam muncul, beberapa orang tertelan, dan beberapa bayangan jatuh, semua yang berjatuhan adalah setan dan roh jahat. Sialan, iblis surgawi dan iblis jahat melolong marah seperti prasejarah. Hati nurani langit dan bumi, mereka tidak bermaksud menimbulkan masalah, mereka tersembunyi dengan baik di dalam lubang hitam, tetapi sesuatu terjadi, lubang hitam itu runtuh berkeping-keping, mereka jatuh berkeping-keping, dan kembali ke medan perang di masa lalu. Ini bukan apa-apa, yang memalukan adalah sulit untuk kembali ke lubang hitam, karena alam semesta dalam kekacauan, lubang hitam juga sangat tidak stabil, kaki depan tergelincir, dan kaki belakang jatuh. Sialan, bunuh. Langit penuh dengan semangat juang. Mereka sangat marah ketika melihat setan prasejarah dan jahat. Itu diliputi oleh tentara surga. Masih ada iblis surgawi dan iblis jahat yang kuat. Jika mereka tidak bisa memasuki lubang hitam, mereka akan berperang melawan surga. Terlepas dari apakah mereka biksu dari surga atau klan besar alam liar, mereka akan membunuh siapapun yang mereka lihat. Itu setan bergulir membanjiri terlalu banyak langit berbintang. Ledakan, 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 langit benar-benar kacau. Guntur dan kilat merajalela, retakan sering muncul, langit berbintang yang dulunya cerah dan berkabut, berlumuran darah perang, terlalu banyak orang terbunuh oleh petir, terlalu banyak orang terkubur di dalam lautan api, terlalu banyak yang mati dalam perang, terlalu banyak orang ditelan oleh retakan, dan seluruh langit berbintang berantakan fluktuasi perang, gemuruh, lolongan dan raungan bergema di seluruh alam semesta dan mengguncang bintang-bintang langit. Ini berantakan, ini berantakan. Pertempuran ini awalnya adalah pertempuran antara surga dan klan prasejarah, tetapi sekarang setelah iblis dan iblis bergabung, itu berubah menjadi huru-hara tiga pihak, atau surga berperang melawan prasejarah dan iblis, atau pertempuran prasejarah melawan iblis dan surga, atau iblis dan iblis bertarung melawan surga dan kehancuran besar, karena terlalu kacau, kedua belah pihak bisa 1v2, dan kekacauannya sangat ekstrim. Sudah bertahun-tahun, tidak pernah semeriah ini. Melihat berbagai medan perang, Raja-Raja Tianxuanmen, sudut mulut mereka lurus, langit kacau, perang kacau, di tahun-tahun tanpa akhir, ini adalah pertama kalinya saya melihat begitu banyak kekuatan berpartisipasi dalam pertempuran. Ada surga, prasejarah, setan, huru-hara bersama, semuanya menjadi sepanci bubur. Bab 2900 benar-benar hilang. Langit hidup, tapi lubang hitamnya sunyi. Dalam kegelapan itu, Ye Chen dan puncak kerumunan masih hancur dan tidak bisa bergerak, hanya Ruoxi yang menari dengan ringan, postur menarinya yang anggun tak tertandingi di dunia. Belum, tubuh Ye Chen gemetar, dengan urat biru di dahinya, dan dia masih memanggil istana Ling Qiao. Jika tidak keluar, jika tidak bisa mematahkan paksaan, tidak ada yang bisa untuk bergerak. Pada saat ini, bagaimana mungkin mereka tidak bisa bergerak, sungguh situasi yang menyedihkan. Tubuh suci kuno Ye Chen berderak, dan tulangnya banyak yang patah. Bahkan dia seperti ini, apalagi kaisar semu lainnya, seperti Yama ke-8 dan Jenderal ke-9. Nah, setelah sekian lama, mungkin akan hancur menjadi abu terbang, dan hal yang sama berlaku untuk Zhong Yuanshen dan tubuh asli. Bersenandung, 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 Ling, Xiaobao, Allah sering berdengung, tetapi tidak keluar, seolah mengatakan, tunggu, tunggu, saya masih membutuhkan kekuatan, Anda harus memegangnya. Engah, Sein Emperor Ji memuntahkan darah, pinggang dan punggungnya bengkok, mereka masih bagus, dan latar belakang mereka cukup kuat, dan lebih dari 80% kaisar semu lainnya setengah berlutut di tanah, dan darah yang mereka batuk mengandung pecahan organ dalam banyak tulang yang hancur, dan organ dalam pun tidak luput. Ruoxi, bangun. Ye Chen mengertakkan gigi dan meraung, berharap membangunkan Ruoxi, mengetahui bahwa tarianmu indah, tetapi kamu tidak bisa memaksa kami untuk melihatnya. Tidak perlu mencari lagi, lebih dari separuh Zundi akan berbelok ke jembatan Nehe. Sayangnya, Ruoxi tidak menanggapi. Engah, Ye Chen juga menyemprotkan darah, wajahnya sangat pucat, paksaan Ruoxi terlalu kuat, begitu kuat sehingga alam semesta diperbaiki, dan hukum begitu kuat sehingga melanggar hukum, di bawah paksaannya, dia bahkan tidak memiliki kualifikasi untuk bunuh diri, apalagi merapal mantra rahasia. Kita, seharusnya tidak datang. Raja keberuntungan batuk darah,
gadis ini terlalu menakutkan. Apa yang harus saya lakukan? Saya ingin memukulnya. 6 Jenderal Dewa memarahi. Para Jenderal Dewa Kaisar Xianwu tidak pernah merasa malu, mereka begitu tertekan sehingga mereka tidak bisa bergerak. Kaisar mungkin tidak memiliki kekuatan seperti itu, karena untuk Hammer Ruoxi, semua orang menganggapnya sebagai lelucon, dan bisa bergerak tidak apa-apa, meskipun kamu bisa bergerak, kamu mungkin tidak bisa mendekatinya, dia terlalu aneh dan kuat. Tarian ini benar-benar tidak sia-sia. Dong Huang Taixin terbatuk datar. Tiket, yang disebut tiket, berada dalam situasi yang memalukan ini. Dia telah memuntahkan begitu banyak darah sehingga dia terlalu malu untuk muntah lagi, dan dia berlumuran darah di sekujur tubuhnya. Saat berbicara, Ruoxi berhenti menari. Pada saat ini, hati semua orang termasuk Ye Chen berdebar kencang, dan mereka menatap Ruoxi, karena ada halo yang berkedip di tubuh Ruoxi. Jika tidak ada kecelakaan, akan ada lapisan halo di detik berikutnya, menyebar, lalu hancurkan mereka secara kolektif. Kirim mereka sejauh mungkin, dan mereka akan lumpuh lagi. Namun, halo yang dibayangkan tidak ada. Ledakan, ledakan, ledakan. Ruoxi bergerak lagi, mengambil langkah teratai yang kaku, seperti mayat berjalan, selangkah demi selangkah, berjalan menuju kedalaman kegelapan. Meskipun kaki batu giok itu indah, tetapi langkahnya berat, setiap langkah akan disertai dengan suara gemuruh, mengguncang semua orang Zundi memuntahkan darah lagi dan lagi. Lubang hitam itu bergetar, dan langit bergoyang. Menghadap ke langit berbintang yang luas, karena suara bang-bang, terlalu banyak orang yang bertempur dalam pertempuran terguncang hingga ketiadaan, terlalu banyak kaisar semu yang terguncang hingga telinga mereka berdengung, menambahkan sentuhan kekacauan pada yang sudah ada, perang berdarah di langit. Engah, engah, engah. Di dalam lubang hitam, karena Ruoxi kecil berangsur-angsur menjauh, paksaan akhirnya menghilang. Semua Kaisar Zun bergetar, dan menyemburkan darah secara serempak, dan gunung di pundak mereka menghilang. Ruoxi, Ye Chen menyembuhkan tubuhnya dan langsung pergi ke kedalaman untuk mengejarnya. Kaisar Semu tidak lambat dan mengikuti satu demi satu. Langkah Ruoxi terlalu misterius, satu langkah pada satu waktu, satu langkah kecil, dapat melewati ketiadaan, kecepatannya sangat cepat, di belakangnya ada serangkaian bayangan yang indah. Tidak, bukan. Ye Chen dan Zundi mengejar dan mengawasi sepanjang jalan, setiap kali mereka menyusul Ruoxi, mereka merasa malu, semuanya adalah bayangan, dan tubuh asli tidak tahu seberapa jauh mereka telah melakukan perjalanan. Apakah dia Kaisar? Kaisar Song mendecakkan lidahnya, tidak. Saya tahu berapa kali saya terkejut. Mungkin di luar Kaisar. Yan Huang merenung, kalau tidak, bagaimana bisa begitu menakutkan? Ledakan. Setelah kata-kata Yan Huang jatuh, dia mendengar gemuruh di kedalaman. Ketika semua orang tiba, yang mereka lihat adalah sebuah istana, yang ditinggalkan di zaman yang tidak diketahui, dan dihancurkan oleh telapak tangan Ruoxi, dan batu bata yang pecah berubah menjadi abu terbang. Di tengah ubin terbang, sosok cantik jatuh, pakaian putihnya berkibar, wajahnya tiada taraf, tapi ekspresinya kusam, matanya yang seharusnya jernih, begitu kosong dan tanpa emosi, benar-benar seperti boneka yang kejam. Pedang eksekusi abadi. Guru suci tercengang. Wanita yang melihatnya memegang pedang peri 7 warna di tangannya. Pada saat ini, pedang itu masih bersinar dengan cahaya peri 7 warna, dan tubuh pedang itu masih berdengung dan gemetar. Jaraknya terlalu jauh, aku tidak bisa melihat dengan jelas. Tampaknya nyata, wanita berbaju putih itu mungkin dikendalikan olehnya. Bersembunyi di lubang hitam, dengan cahaya dingin, niat membunuh muncul tiba-tiba. Jika Ruoxi tidak menghancurkan istana, mereka tidak akan mengetahuinya saat ini. Engah, saat mereka menonton, Ruoxi Lingtian menamparkan lagi. Telapak tangan ini ditujukan pada wanita berbaju putih. Itu sangat kuat sehingga bisa dikatakan merusak. Hanya dalam sekejap, wanita berbaju putih itu hancur menjadi abu terbang, dan itu runtuh bersama dengan pedang peri 7 warna, yang telah musnah menjadi abu. Pedang Xian-Xian, hancur begitu saja. Raja Cujiang menelan ludahnya dengan tajam, matanya menatap lurus, itu adalah pedang Suxian. Dua tubuh suci besar di masa lalu gagal menangkapnya, tapi kali ini mereka runtuh menjadi abu di bawah telapak tangan Ruoxi, yang selalu terasa tidak nyata. Ini hancur, benar-benar hancur. Jenderal Dewa ke-8 berbicara dengan ekspresi gembira di wajahnya. Tidak hanya dia bersemangat, tetapi semua kaisar semu yang hadir, termasuk Ye Chen, semuanya memiliki mata yang cerah.
Pedang Zuxian sialan, dihantui oleh hantu, selalu memainkan trik kotor di belakang punggungnya. Saya tidak tahu berapa banyak darah yang dia derita, tetapi tidak ada yang tertangkap sangat menyenangkan untuk dimusnahkan hari ini, dan Anda tidak perlu khawatir tentang tidur di masa depan diserang oleh seseorang, perasaan itu pasti merupakan kenyamanan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Sayangnya, mereka berpikir terlalu sederhana. Pedang peri itu asli dalam 7 warna, tetapi itu bukan pedang Zuxian, tepatnya, itu adalah tiruan dari pedang Zuxian, yang membawa sedikit kekuatan pedang Zuxian. Pedang Zuxian yang asli masih ada di tubuh Yeling, masih tidak aktif dan sembuh, dalam waktu dekat akan terjadi kekacauan dan terlalu banyak orang yang akan mati karenanya. Ruoxi ada di sini untuk mencarinya. Kemungkinan besar. Setelah berjalan jauh, akhirnya aku menemukannya. Dia masih luar biasa. Tanda seru petik 2, merayakan, minum kendi. Semua Zundi tertawa, seolah mengabaikan luka mereka. Mereka semua mengeluarkan kendi anggur dan gelas yang berdenting. Melihat pedang Zuxian dihancurkan, rasa sakitnya hilang dari segala penjuru. Jangan meminumnya, kejar, kata Ye Dasao, dan dia adalah orang pertama yang mengejarnya. Pedang abadi giok dihancurkan, dan Ruoxi masih berjalan. Ada kegelapan di kedalaman, dan semua orang tiba-tiba membeku. Lebih dari separuh kaisar semu tanpa sadar menurunkan mata mereka, seolah-olah mereka bisa melihat langit melalui penghalang. Prasejarah, iblis jahat, iblis langit, ekspresi semua orang berubah drastis, dan mereka bisa melihat api perang di langit. Apa yang terjadi? Kalimat ini adalah apa yang ingin ditanyakan oleh semua kaisar semu. Reinkarnasi yang hebat, buka. Tuan Muda Ye adalah yang paling lugas. Dengan seteguk dentang, dia tiba-tiba membuka jalan surga. Salah satu puncak terkuat yang hadir dihitung sebagai satu, dan dia dengan paksa mengirim mereka keluar dari lubang hitam. Ada perang di langit, dan mereka tidak berada di satu sisi. Mereka harus kembali untuk membantu pertempuran. Adapun Ruoxi, dia sendiri baik, tidak peduli berapa banyak orang yang datang, itu tidak berguna, dan itu bukan sesuatu yang bisa diselesaikan dengan banyak orang.